Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya. Mister minta Kesya pimpin kita dalam doa untuk renungan Kesya. Ya, Mister. Oke, pimpin kita dalam doa untuk renungan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau renungan, Tuhan berkati kami agar dapat mengerti, juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih Kesya. Oke, buka Alkitab kalian. Ya. Oke, di Mazmur 117, Mazmur 117 ayat 2. Oke, sudah? Jadi Mazmur 117 ayat 2. Ya, di ayat 117 ini cuma ada 2 ayat, 1 dan 2. Kita akan baca yang nomor 2. Oke, Mister harap kalian sudah menemukannya. Mazmur 117 ayat 2. Mister akan bacakan. Perikopnya adalah pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Ya, di ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oke. Yang pagi ini Mister ingin sharingkan ke kalian adalah bagaimana kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu ada pada kita. Ya. Karena seringkali kita merasa kok kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kok Tuhan itu tidak setia sama kita. Ya. Apalagi pada saat kamu menghadapi suatu permasalahan yang benar-benar membuat kamu berada di titik terendahmu, gitu ya. Di titik kamu nggak tahu nih harus bagaimana lagi, gitu ya. Oke, itu terkadang kamu merasa bahwa kok Tuhan nggak ada untuk aku? Mana kasih Tuhan untuk aku? Mana kesetiaan Tuhan? Terkadang itu muncul di diri kita, gitu ya. Kenapa Mister bilang kita? Karena Mister pun terkadang juga pernah melakukan hal itu gitu. Pada saat menghadapi situasi yang membuat Mister berada di titik terendah, baik itu permasalahan apapun, gitu ya. Pernah terpintas, kok Tuhan nggak mengasihi aku? Pernah Mister juga seperti itu. Dan Mister rasa kalian juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, pagi ini Mister ingin sharing ke kalian bahwa banyak ayat yang mengingatkan kita, gitu ya. Banyak ayat yang mengingatkan kita di Alkitab bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu setia kepada kita. Ya. Nah, makanya pagi ini Mister ajak kalian sama-sama membaca ya di perikop pujilah Tuhan hai segala bangsa di Mazmur 117 ya. Di ayat 2 dikatakan tadi Mister ulang kembali sebab kasih-Nya hebat atas kita. Sebab Tuhan mengasihi kita, gitu ya. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi karena Tuhan begitu hebat kasih Tuhan kepada kita dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Nah, ini ayat ini kita harus pegang. Pegang itu dalam artian bukan hanya dihafal, tapi kita harus hidupi ayat ini. Ya. Hidupi itu seperti apa? Hidup itu kita harus percaya, yakin dengan iman bahwa Tuhan itu mengasihi saya, kasih Tuhan itu hebat dalam hidup saya, kesetiaan Tuhan itu selalu menyertai saya. Tuhan itu setia kepada saya. Oke, itu harus kamu hidupi dalam iman. Terkadang, kenapa Mister bilang kita harus hidupi dalam iman? Karena terkadang iman itu yang membuat kita, ya, iman itu yang membuat kita tidak bisa
mendapatkan kasih Tuhan, tidak bisa mendapatkan kesetiaan Tuhan. Oke. Mister ambil contoh pada saat salah satu murid Tuhan ya melihat Tuhan di tengah danau ya. Setelah itu dia turun dari kapal, dia berjalan di atas air. Tapi begitu dia sadar bahwa dia berjalan di atas air, dia ingin bertemu dengan Tuhan, dia berjalan di atas air, begitu dia sadar, dia tidak bisa, dia tenggelam, dia jatuh. Oke. Itu ada di kitab Matius, kamu bisa cari gitu ya. Nah, itu membuktikan apa? Iman itu memegang hal yang penting. Pada saat dia percaya itu Tuhan, dia beriman bahwa dia ingin bertemu dengan Tuhan, dia bisa berjalan di atas air dengan imannya. Tapi pada saat dia sadar bahwa, oh aku ternyata di atas air, nggak bisa, tenggelam. Oke? Sama. Iman itu memegang hal yang penting untuk kita. Pada saat kamu beriman, kamu percaya bahwa Tuhan mengasihi kamu, Tuhan setia terhadap kamu, itu yang kamu akan peroleh. Terkadang iman kita yang lemah yang membuat kita tidak memperoleh hal tersebut. Ya, jadi pagi hari ini Mister ingatkan kita bersama, Mister untuk Mister juga, untuk kalian juga. Iman percaya itu hal yang penting. Kamu percaya bahwa Tuhan itu setia kepadamu. Kamu percaya Tuhan itu penuh kasih terhadapmu. Maka kamu akan memperoleh hal tersebut. Ya. Yang pertama iman. Yang kedua adalah hidup bersyukur. Kamu sebenarnya sudah memperoleh kesetiaan Tuhan. Kamu sebenarnya sudah memperoleh kasih Tuhan. Tetapi kamu nggak bisa hidup bersyukur. Ya, itu banyak yang rasa bersyukur itu sangat kurang dalam hidup kita. Itu yang membuat kita ya tidak merasakan kasih Tuhan, tidak merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang pertama iman, yang kedua adalah kita tidak bersyukur. Kenapa bisa bilang tidak bersyukur itu menghalangi hal tersebut? Karena rasa tidak bersyukur itu menutupi kasih Tuhan terhadap kita. Contoh yang sederhana, Mister ambil janganlah di Alkitab, di kehidupan sehari-hari kita saja. Ya, ini yang pernah Mister rasakan di usia kalian. Ya. Temannya Mister bawa dulu belum ada zamannya HP ya. Dulu zamannya Mister itu masih video game ya, video game. Kalau kalian kenal PlayStation, kalau sekarang kan sampai PlayStation 4, 5 gitu ya. Mister lupa yang terbaru. Dulu itu zamannya Mister waktu SMP itu udah baru pertama kali keluar yang pertama gitu ya, masih pakai CD gitu ya. Pakai CD permainan, CD playernya itu. Ya. Itu temannya Mister punya terlebih dahulu gitu ya. Oke. Nah, Mister punya juga gitu. Nah, tapi begitu ada game baru, dia punya langsung kasetnya atau CD playernya itu gitu ya. Nah, Mister iri, kok enak sekali dia ada game baru, selalu bisa beli. Oke. Nah, di sisi ini, kalau kalian perhatikan, Mister kurang rasa bersyukur. Karena apa? Dari, anggaplah, karena Mister sekolah di negeri waktu itu, satu kelas 40 orang, itu paling tidak hanya 6 orang, dari 40 orang itu hanya 6 orang yang memiliki permainan itu, termasuk Mister. Gitu ya. Oke, dari 6 itu memang ada temannya Mister yang, ya kalau ada keluaran baru kasetnya dia beli, kalau ada game baru dia beli, dan seterusnya. Nah, tapi perhatikan, dari 40, hanya 6 orang yang punya. Dan itu, Mister masih bisa iri terhadap orang temannya Mister yang lain. Oke, nah itu contoh kurang rasa bersyukur. Pada saat itu Mister memang belum mengerti. Tapi setelah Mister pikirkan, semakin dewasa, ternyata rasa bersyukur itu penting dalam hidup kita.
Sebenarnya Tuhan sudah mengasihi Mister. Mister nggak bilang, oh dibeliin game, orang tua bisa beliin game itu baru dikasihi oleh Tuhan. Tidak. Tapi di posisi itu, bahwa kamu sudah menerima kasih Tuhan melalui orang tuamu, tapi kamu bandingkan dengan orang lain, dan kamu merasa orang lain punya lebih baik. Nah itu contoh tidak bersyukur. Ya. Pada saat kamu sudah menerima kasih Tuhan dari orang tua, dari siapapun, begitu kamu menerima kasih Tuhan, Mister harap kamu tidak membandingkan dengan yang lain. Karena Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mempunyai rencana untuk dirimu. Kamu nggak perlu membandingkan dengan yang lain. Yang perlu kamu yakin adalah kamu beriman, kamu sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan. Dan kamu bersyukur bahwa itu sudah kamu terima dari Tuhan. Gak perlu kamu bandingkan dengan yang lain. Kalau kamu membandingkan dengan yang lain, pasti selalu ada di atas kita. Ada orang yang di atas kita. Dan itu menutup kamu untuk bersyukur. Oke, jadi rasa bersyukur itu penting. Karena susah untuk bersyukur. Karena kita ada keinginan iri hati terhadap orang lain. Kenapa dia bisa dapat yang lebih bagus? Kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak? Ya. Nah, rasa bersyukur ini bukan berarti kamu tidak hidupmu santai gitu ya. Karena ada orang yang bilang, oh bersyukur itu berarti hidup kita santai. Apa aja yang kita terima, ya sudah, itu aja. Tidak. Tapi pada saat kamu hidup dalam rasa bersyukur, apa yang kamu terima, kamu amini. Amin itu dalam artinya, oke, ini adalah kasih Tuhan yang saya terima. Dan kamu lihat, oh orang lain dapat hal ini. Itu bukan buat menimbulkan kamu iri hati, tidak. Tapi memotivasi dirimu untuk mengembangkan diri. Nah, itu yang benar. Jadi rasa bersyukur ditambah motivasi dalam diri. Itu baru kamu bisa meningkat levelmu. Gitu ya. Nah, itu di kesempatan berikutnya lah, Mister akan sharing ke kalian gitu ya. Tapi hari ini Mister ingatkan pada saat kita ingin memperoleh kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. 1, kita harus beriman. 2, kita harus bersyukur, memiliki rasa syukur. Ya, rasa syukur di sini Mister jelaskan, Mister pertegas lagi, tidak iri hati dengan orang lain. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu peroleh dari Tuhan. Kalau kamu ingin lebih, Mister sudah jelaskan, kalau kamu ingin lebih, berarti kamu harus bisa memotivasi diri untuk digunakan Tuhan lebih lagi. Oke? Jadi pagi hari ini itu yang Mister bisa bagikan ke kalian. Mister harap kalian merasakan kasih Tuhan, kalian merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kalian. Ya. Ingat, yang pertama adalah iman, percaya kalian. Yang kedua adalah hidup dalam rasa bersyukur. Memang tidak mudah, karena sampai sekarang pun Mister terkadang, bisa bilang terkadang ya, walaupun tidak sering gitu, terkadang Mister juga lupa dengan hal itu. Pada saat Mister lupa, Mister berdoa, Tuhan maafkan saya, karena saya lupa. Oke, Mister harap kalian juga sama, kita sama-sama belajar. Gitu ya. Kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menerima kesetiaan Tuhan. Oke, itu saja yang Mister bisa bagikan renungan pagi hari ini. Mister harap kita bersama bisa selalu memperoleh kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Oke, Mister minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita. Abigail, bisa diaktifkan audiomu nak? Abigail? Ya, Mister. Oke, pimpin kita dalam doa nak untuk mulai pembelajaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Tolong supaya kami semua dari awal hingga akhir pembelajaran. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you anak-anak. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.
Halo, selamat pagi, kelas 8B. Oke, thank you yang sudah kasih reaksi. Yang lainnya, Axel, Kenatan, Cornel, Kevel, Grace, boleh di kolom chat. Oke, thank you. Ya, untuk hari ini kita akan review materi bab 1 ya. Jadi untuk matematika minggu ini Miss gunakan untuk review materi PTS. Ya, untuk kisi-kisi dan jadwal PTS sudah di-share belum anak-anak? Belum ya. Sebentar, Miss akan tampilkan untuk kisi-kisi. Kemudian juga hari ini Miss akan informasikan siapa saja yang belum memenuhi tugas bab 1. Ya. Oke, sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Boleh Miss minta Rania pimpin kita dalam doa. Rania. Ya, Miss. Ya. Ayo pimpin kita dalam doa ya. Sebelum mulai pelajaran. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Dan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar matematika, berkati kami supaya apa yang diajarkan oleh Miss Intan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you Rania. Oke anak-anak, silahkan buka kembali catatan dan buku LKS-mu. Ya, buka tentang pola bilangan, bab 1. Sembari Miss membuka file. Oke anak-anak, untuk pola bilangan, ya itu kalian sudah mempelajari tentang pola barisan konfigurasi objek, pola dan suku-suku barisan bilangan, kemudian barisan dan deret aritmetika, dan barisan dan deret geometri ya. Ada 4 hal untuk pola bilangan. Pertama, yaitu dalam kehidupan sehari-hari ya, tinggi menara, tinggi bangunan, tinggi kue, dan lain sebagainya. Corak, kemudian nah, ini konfigurasi objek ya, seperti yang kalau kalian tes potensi IQ, ya tes IQ, tes potensi akademik, nah soalnya pola seperti ini, masih ingat ya? Nah, kita langsung saja ke pola barisan bilangan. Nah, ingat bahwa barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Ya, keteraturan itu disebut pola. Nah, kalau kalian diberikan gambar seperti yang Miss tampilkan ini, bisakah kalian menentukan gambar selanjutnya? Jadi ini gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang keempat ada berapa titik berwarna hitam? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Bagaimana cara menentukan gambar selanjutnya? 9, Miss. Iya, 9. Siapa itu ya? Meli ya? Iya, betul Meli. Ya, dilihat ada berapa titik? Pertama 3, lalu 5, 7. Oh, bertambah lagi berapa? Apakah pertambahannya tetap? Oh, tetap. Berarti selanjutnya ditambah 2 ya, jadi 9. Betul ya? Oke. Gitu ya, dan seterusnya juga kalau lihat gambar, kamu teliti dulu ada berapa sebelumnya, lalu selanjutnya bertambah atau tidak. Nah, bertambah, kalau bertambahnya lagi berapa. Gitu ya, kalau bilangan lebih mudah ya, langsung ada angkanya. 2, 4, 6, 8, berarti selanjutnya bilangan? Ada yang mau coba menjawab? Silahkan. 10 sama 12. Iya, 10 dan 12, Meli. Yang lainnya juga ingat-ingat ya anak-anak, ini materi PTS-mu, tolong perhatikan. Nah, untuk pola yang keempat, contohnya, nah ini. Coba Miss mau tunjuk Carmen. Carmen, masih ingat materi ini Carmen? Bisa kamu melanjutkan bilangan apa setelah 7? Halo Carmen. Carmen, ada di mana? Halo. Sebenarnya ada di mendengarkan atau di mana-mana. Carmen,
Kalau tidak menyaut berarti Miss anggap absen ya hari ini, meskipun kamu ada di namamu di Zoom tapi tidak menyaut berarti Miss anggap absen. Maksudnya Miss tidak hadir berarti. Tolong sampaikan apakah di chat kalau nggak bisa audionya. Ya. Mereka tipe materi. Oke, Carmen. Yang ini barisan bilangan persegi, bilangan kuadrat. Ya. Jadi mengkuadratkan bilangan asli. Materi, Miss. Iya, ini Miss sedang mengingatkan. Oh. Mengkuadratkan bilangan asli ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, hasil pangkat 2-nya yaitu adalah termasuk barisan bilangan persegi. Ya. Nah, seperti ini caranya. 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Ya. Lalu dapat 25 dari mana? Dari 5 dipangkatkan 2. Nah, setelah bilangan 25, lanjutannya ada bilangan apa, Carmen? Coba dipikirkan. Setelah bilangan 25, halo? (36), ya betul. Meli. Dika, setelah 36 apa Dika? Coba Dika. Dika, bisa ketik di kolom chat. (49), betul Dika. Ya, jadi setelah 5 pangkat 2 berarti 6 pangkat 2, hasilnya adalah 36. Nah, hasilnya itu yang adalah bilangan persegi. Ya, lalu setelah 36, 49. Oke, kita lanjut. Barisan bilangan persegi panjang, yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Diperoleh dengan mengalihkan bilangan asli, ya 2 bilangan asli yang berurutan, berdampingan. 1 kali 2, lalu selanjutnya 2 kali 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, bilangan Pascal, bilangan pada segitiga Pascal, ingat cara membuatnya. 1, ya, bilangan 1 selalu menjadi pinggirannya ya, di kiri dan di ujung kanan. Nah, di tengah-tengahnya dapatnya dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya. 1 tambah 1, 2. Ya, makanya barisan ketiga 1, 2, 1. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita lanjut saja dulu ke aturan barisan bilangan. Nah, barisan dengan aturan ditambah, ada yang barisan bertingkat 1 dan ada barisan bertingkat 2, yang tadi sempat disinggung ya. Untuk barisan bertingkat 1 artinya ketika kita mencari polanya, bertambah berapa atau berkurang berapa, langsung ketemu bilangan tetap. Seperti contoh ini, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini kan kita bisa lihat, oh dari 2 ke 4 ditambah 2. Dari 4 ke 6 itu ditambah 2 juga. 6 ke 8 juga ditambah 2. Oh, kita sudah ketemu bilangan yang tetap, yaitu bertambah 2. Nah, untuk mencari rumus suku ke N-nya, bisa dengan cara beda, ya bedanya itu bilang penjumlahannya ini ya ditambah berapa bedanya dari 2 ke 4 kan ditambah 2 ya. Beda dikalikan N lalu ditambah suatu bilangan. Caranya bagaimana? Nah, kalau kalian masih ingat, ini caranya. Sebentar.
pilih salah satu suku. Misalnya Miss pilih U2 ya. U2 kan sama dengan 4. Nah, sekarang 4 itu sama dengan 2 dikali. Suku kedua kan dia ya, berarti dikalikan 2. Lalu ditambah berapa? Tambah 0 kan ya. Karena 2 kali 2 ada sama dengan 4. Oh, berarti ini rumus suku ke N-nya adalah 2N saja. Ya. Coba suku keempat, U4 sama dengan 2 kali 4. Benar nggak sama dengan 8? Oh benar, berarti rumusnya benar. Ya. Tuh. Kemudian untuk barisan bertingkat 2, artinya ketika kita mencari beda pada barisan tersebut, ya pertama kali kita cari 1 ke 5 bedanya berapa? Bedanya positif 4 ya, karena ini bilangan positifnya naik ya, terus meningkat nilainya. Berarti ini bertambah 4. Lalu dari 5 ke 10 bedanya berapa? Bedanya 5. Dari 10 ke 16 bedanya 6. Oh beda. Kita belum menemukan bilangan yang tetap. Sini ada 4, 5, 6. Kan berbeda ya. Nah berarti kita cari lagi dari beda di situ. Beda yang pertama. Dari 4 ke 5, oh ditambah 1. 5 ke 6 tambah 1. Nah ketika kedua kalinya kita mencari selisihnya, kita ketemu bilangan yang tetap, yaitu bertambah 1. Maka ini disebut barisan bertingkat 2. Nanti kita mencari rumus suku ke N-nya dengan cara UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Ya, 2A. Nah, sekarang kita lihat barisan bilangan yang ada di paling kiri. Ya. Nah, yang paling bawah itu nilainya 2A. Lalu yang di tengah 3A tambah B. Yang paling atas A tambah B tambah C. Nah, cari dulu A-nya. Oke. Ini aturan dikalikan, aturan dipangkatkan, barisan bilangan Fibonacci juga diingat kembali. Ya, mendapat bilangan suku ketiga diperoleh dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya secara berurutan. Oke, coba untuk yang Fibonacci. Nah, untuk barisan bilangan Fibonacci ini, Miss minta Ethan. Coba Ethan, barisan bilangan Fibonacci, lanjutkan ini setelah bilangan 3, 3, 6, 9. Nah, setelah bilangan 9, bilangan apa Ethan? Halo Ethan. Ethan. Ya, untuk mencari rumus suku ke N. Diingat-ingat kembali. Nah, kemudian Miss mau mengingatkan juga tentang barisan aritmetika. Nah, kalau barisan aritmetika adalah barisan bilangan dengan penambahan bilangan tetap ke satu suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Ya, di sini mengenal istilah beda. Oke, Miss ulang lagi. Untuk yang menemukan rumus suku ke N dari barisan bertingkat 2 ya. Ketahui di sini, sebentar. Mungkin Miss ulangin saja di sini. Oh, tidak bisa. Oke, sebentar. Tadi barisan bilangannya adalah 3, 8, 15, 24 ya.
3, 8, 15, 24. Bisa lihat layarnya? Bisa terlihat ya? Nah, rumus suku ke N-nya kita cari dengan cara barisan bertingkat 2. Kenapa? Karena kita lihat dulu bedanya. Coba pertama kita cari bedanya. Dari 3 ke 8 itu ditambah 5. 8 ke 15 ditambah 7. 7 ke 24 ditambah berapa? 9. Ya. Lalu 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Setelah 2 kali coba, baru kita dapat bilangan yang tetap, yaitu positif 2. Maka ini adalah barisan bertingkat 2. Barisan bilangan bertingkat 2. Nah, sekarang caranya bagaimana, Mas? Ada rumusnya, yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, sekarang lihat bilangan yang paling kiri dari setiap baris pada barisan bilangan itu dan bedanya. Nah, kita cari variabel nilai dari variabel A, B, dan C. Ya, N-nya tetap. Caranya bagaimana? Nah, untuk yang mencari nilai A, rumusnya adalah 2A sama dengan bilangan paling kiri pada barisan paling bawah. Nih, ya. 2A sama dengan 2. Berarti nilai A sama dengan 2 dibagi 2. A sama dengan 1. Ya. Lalu kita cari nilai B dengan cara 3A ditambah B sama dengan bilangan paling kiri yang di tengah barisan nomor 2. Ya, berarti sama dengan 5. Coba satu orang melanjutkan. Fabio, lanjutkan Fab. Fabio, bisa melanjutkan. Mencari nilai B. Fabio. Kalau audionya tidak bisa bilang di kolom chat ya. Fab. Fabio, halo. Belum ada jawaban. Kita lanjut ke Lakesha. Lakesha, ayo coba mencari nilai B. 3A tambah B sama dengan 5. Tadi kita sudah ketemu nilai A sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 ditambah B sama dengan 5. Nah, ayo lanjutkan. Cari nilai B-nya. Nah, Kesha. Rumus UN-nya jadinya sama dengan berapa? 1 kali N pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 1 kali N pangkat 2 kan tetap ya? 1. 1 kali N pangkat 2 tetap N pangkat 2, Moses. 2 kali N? N pangkat 2. 2 kali N? 2N. Wah, aljabarnya lupa nih. 2 kali N, 2N. Tambah 0, udah. 0-nya nggak usah tulis, selesai sampai di sini. Ya, nanti dibuka-buka lagi catatannya dan PowerPoint yang Miss bagikan. Coba dilatih-latih lagi anak-anak. Mau PTS ini. Ya, tuh tentang menemukan rumus suku ke N. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau masih terlalu cepat Miss mereview, tolong diinfokan supaya bisa Miss kurangi kecepatan. Karena masih banyak harus direview anak-anak, Miss cepet-cepet.
Ya. Nah, itu jadi nanti pada barisan atau pola bilangan itu tuh ada materinya tentang menemukan suku selanjutnya dari barisan bilangan yang diberikan, kemudian dari gambar yang diberikan, gambar selanjutnya yang mana, terus juga tentang barisan bertingkat 2, barisan bilangan aritmatika, barisan geometri, juga ya sebentar Miss tampilkan saja dulu kisi-kisinya. Jadi matematika itu hari pertama anak-anak, semangat ya. Ulangan matematika hari pertama tanggal 12 Oktober 2020. Lalu kisi-kisinya ini untuk matematika bisa dilihat. Terbaca tidak tulisannya anak-anak? Kalau terbaca tolong info di kolom chat atau berikan reaksi. Ya. Nah, soalnya pilihan ganda ada 20 soal, waktunya 90 menit, hanya bisa 1 kali mengerjakan. Ya, nanti kalian mengerjakannya lewat aplikasi, lewat web Moodle. Ya, lalu ada 20 soal, waktunya 90 menit dari kalian mulai mengerjakan. Silahkan atur waktu jam berapa kalian bisa mengakses sebelum jam 9 malam yang jelas ya. Jam 9 malam paling lambat sudah harus selesai mengerjakan. Lalu ini untuk kisi-kisinya. Yang pertama menentukan pola dari suatu barisan konfigurasi objek untuk yang bab 1 ya, yang tadi Ibis bilang tuh. Mengidentifikasi jenis barisan bilangan berdasarkan polanya. Jadi Miss kasih kamu barisan bilangan, Miss suruh kamu menentukan ini termasuk jenis barisan bilangan apa. Nah, tadi di awal sudah ya, barisan bilangan asli, ganjil, genap, lalu bilangan segitiga Pascal, kuadrat, persegi panjang, barisan bilangan prima, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan rumus suku KN dari barisan aritmetika. Menentukan suku KN dari suatu barisan bilangan aritmetika. Menentukan jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika. Kemudian rumus suku KN barisan geometri. Menentukan suku KN barisan bilangan geometri. Kemudian jumlah N suku pertama pada barisan geometri. Itu untuk bab 1. Ya. Nah, oke. Ini selanjutkan lagi untuk jadi Miss langsung saja ke barisan aritmetika ya anak-anak. Nah, untuk barisan aritmetika berarti kita menemukan bilangan yang tetap ya untuk dijumlahkan ke suku selanjutnya. Nah, rumus suku ke N pada barisan aritmetika adalah UN ditambah sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung kali B. B itu artinya beda bilangannya. Lalu A suku pertama atau U1. N adalah bilangan bulat yang menunjukkan dia suku keberapa indeksnya ya. Nah, contoh 8, 13, 18, 23 dan seterusnya. Apakah benar ini barisan aritmetika? Delapan, 13, 18, 23, apakah benar barisan aritmetika? Nah, kita lihat bedanya. 8 ke 13, oh ditambah 5. 13 ke 18 ditambah 5. 18 ke 23 juga ditambah 5. Nah, berarti bedanya adalah 5. Lalu A sama dengan suku pertama, barisan pertama yang ditulis, bilangan pertama yang ditulis pada barisan itu adalah 8. Nah, lalu berarti rumus suku ke N-nya adalah UN tambah A, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan beda. Gantilah A dan B-nya. Nah, setelah itu dikerjakan secara aljabar. Dapat 5N ditambah 3. Ya, misalkan kasih contoh lainnya. Misalkan
Oke, coba yang ini. Perhatikan barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Carmen, bisa kamu menentukan bilangan setelah 17 bilangan apa, Carmen? Halo, Carmen. Coba, tolong perhatikan anak-anak, jangan lain-lain ya. Ayo, setelah angka 17 di sini angka berapa, Carmen? Pertama ada bilangan 5, lalu 9, lalu 13, lalu 17. Lalu bilangan apa? Ayo Carmen, fokus Carmen. 21, Miss. Iya, 21. Tuh. Itu Miss jawabannya, Miss. Ya. 21. Ditambah berapa, Carmen? Ditambah 4. Iya, betul. Dari 5 ke 9 ditambah 4. 9 ke 13 juga ditambah 4. Dan seterusnya ketemu ya, ditambah 4 terus. Nah, berarti kita sudah menemukan angka yang tetap untuk dijumlahkan dari satu suku ke suku selanjutnya. Apakah ini memenuhi syarat barisan aritmetika? Ya, memenuhi ya. Nah, berarti kita bisa cari rumus suku ke N. Rumus suku ke N-nya apa? Dari barisan bilangan itu. Jadi setiap barisan bilangan punya rumus suku ke N-nya sendiri-sendiri ya. Belum tentu sama. Nah, caranya adalah A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan beda. Nah, A-nya berapa? Nilai A-nya adalah bilangan yang pertama ditulis di situ. A sama dengan U1 sama dengan 5. Berarti UN sama dengan 5 ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. B itu bedanya. Yaitu yang tadi kita dapat ya, selisih antara dua suku, yaitu 4 positif. Nggak usah ditulis tanda positifnya, tidak apa-apa. Jadi UN sama dengan 5 ditambah, nah ini buka kurung dulu. Dikalikan secara aljabar, N kali 4 adalah 4N. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Berarti UN sama dengan 5 dikurangi 4, 1. Ditambah 4N. Atau bisa juga ditulis UN sama dengan 4N ditambah 1. Nah, itu menentukan rumus suku ke N. Silahkan dicermati anak-anak. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya ya. Ya, ada pertanyaan. Nah, dari rumus suku ke N yang sudah kita peroleh, ini ya rumusnya yang paling bawah ini. Ups, sorry. Nah, yang paling bawah ini. Bisakah kalian menentukan suku ke-20 pada barisan bilangan itu? Nah, tinggal gunakan rumus suku ke N-nya. Ganti N-nya dengan bilangan 20. Coba. Daniel. Suku ke-20-nya apa, Daniel? Halo? Halo? Ya, bisa dengar suara Miss Daniel? Iya. Suku ke-20 pada barisan bilangan di soal adalah
Ya, apakah suara Miss terlalu kecil? Oke. Miss, saya tahu jawabannya, Miss. Siapa itu? Meli. Oh, sebentar Meli, tunggu giliran ya. Miss sedang tanya Daniel. Simpan dulu jawabanmu. Ya, 81, benar Daniel. Caranya bisa dijelaskan Daniel? 4 kali 19 terus ditambah 5. Ya, 4 dikalikan 19 ditambah 5. Ah, dapat dari mana 19-nya Dan? Oh, langsung dari rumus ini yang di atas ya? Daniel pakai ya? Iya, Miss. Oke, boleh. Jadi Daniel nggak ambil rumus umum, tapi Daniel ambil yang ini, yang di atas. A ditambah N-1 kali beda. Oke. Karena A-nya di situ adalah 5, lalu ditambah N-1, 20 dikurangi 1, dikalikan bedanya 4. Di 5 ditambah 19 kali 4. 19 kali 4 ditambah 5 nanti. Boleh. Jadi 81. Atau boleh juga pakai rumus ini, 4N plus 1 ya. 20 sama dengan 4 kali 20 ditambah 1. Ya, 81 juga hasilnya sama. Ya. Oke, silahkan. Kalian boleh pakai yang mana saja caranya, yang penting sesuai konsep ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk deret aritmetika, ingat bedanya barisan dan deret. Kalau barisan bilangan dipisahkan dengan tanda koma. Kalau deret bilangan aritmetika dipisahkan dengan tanda tambah. Deret bilangan berarti kita menjumlahkan dari bilangan-bilangan yang ada di barisan aritmetika. Ya. Nah, rumusnya SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Tuh, ini salah satu ya, sama saja ini sebenarnya anak-anak. Penurunan rumusnya aja. Nah, diminta menjumlahkan 15 suku pertama. Oke, Miss langsung saja jelaskan pakai yang tadi ya, yang contoh baru. Tadi kan kita sudah dapat rumus suku ke N-nya adalah 4N tambah 1 ya. Sekarang kita mau cari SN, deret. Jumlah 5 suku pertama, misalnya begitu ya. Atau jumlah 10 suku pertama. Berarti S10 yang ditanya ya. S10-nya sama dengan berapa? S itu sigma, singkatan dari sigma. Artinya jumlah. Oh, sorry. S10. Rumusnya apa tadi? N per 2 ya. Ingat rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikalikan dengan beda tutup kurung. Ya. Nah, kita kembali ke sini. N-nya berapa? Indeksnya S berapa? 10 ya. Angkanya di situ berarti 10 per 2. 10 per 2 dikalikan 2A. A-nya berapa? Bilangan 5. 2 kali 5 ditambah
N-1. N-nya berapa tadi? 10. Dikurangin 1. Dikalikan beda. Bedanya 4. 10 bagi 2, 5. 2 kali 5, 10. Ditambah 10 kurang 1, 9 kali 4. Berarti ini 5 dalam kurung 10 ditambah 9 kali 4, 36. Sama dengan 5 kali 46. Sama dengan berapa? 230. Itu adalah jumlah 10 suku pertama. Miss, kalau saya lupa rumus bagaimana? Oke, kalau kamu lupa rumus, kamu cari saja ini lanjutannya. Bilangannya setelah 21 ditambah 4 berapa? 25. Tambah 4 lagi 29. Ini baru berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 suku pertama. Cari sampai 10 suku pertama. 29 tambah 4, 33. Lanjutannya 37. Lalu 41. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah ketemu 10 bilangan pertama pada barisan. Kamu jumlahkan manual, boleh. Kalau kamu tidak ingat rumusnya, ya, silahkan. Oke, gitu ya caranya. Ada yang mau bertanya? Silahkan tanya. Setelah ini misalkan tunjuk lagi. Excel. Excel. Halo Excel. Bisa dengar suara Miss? Sebentar ya. Oke, Excel, bisa dengar suara Miss? Halo, Excel? Samuel Excelino? Halo? Bisa dengar suara Miss Excel? Excel? Oke, Miss coba yang lain. Tolong direspon ya anak-anak. Kalau tidak bisa audio, silahkan ketik di kolom chat. Sharon. Halo Sharon. Sharon. Halo. Bisa dengar suara Miss? Halo, Rania. Rania? Ya. Cek, oke. Coba Rania cari jumlah 11 suku pertama pada barisan aritmetika yang Miss berikan. 5, masih barisan yang tadi ya, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Cari S11. Boleh pakai rumus, boleh Rania pakai penjumlahan manual. Silahkan. Nanti info ke Miss kamu pakai cara yang mana ya. Cari jumlah 11 suku pertama pada barisan itu. Rania? Ya, Miss. Saya pakai cara yang kayak Miss nyari jumlah 10 suku itu. Yang ini ya rumus ya? Ya. Berarti 11 per 2 gitu ya. Dikalikan buka kurung 2 kali A-nya 5 ya, tetap ditambah 11 kurang 1 dikalikan 4. Oke. Coba Rania hitung. Nggak usah dikerjakan yang 11 per 2-nya dulu ya, karena ini diamin aja dulu kalau dia belum bisa dibagi. Ya. Oke, Abi. Ya, 2 kali 5 berapa? 10 ya, Rania?
Lalu ini, halo, Rania, lanjutkan hitung-hitungannya. 10 kali 4. Iya. Jadinya 11/2. Dalam kurungnya ini jadi berapa? 10 ditambah 10 tambah 10 kali 4 berapa? 40. 40 tambah 10? 50. Oke, 50. Nah, 50 bisa bagi 2 kan ya? Iya. Oke, jadinya 25. 25. Oke, sekarang 11 kali 25. Berapa, Ran? Um, 275. Iya, 275. Ya, hati-hati lain kali menghitung. Oke, demikian anak-anak untuk barisan dan deret aritmetika. Karena waktu kita rupanya sudah habis ya. Miss langsung saja untuk menyebutkan yang belum mengumpulkan proyek matematika. Dan mungkin untuk yang lain, dan ada remedi juga, Miss sudah share ke wali kelasmu padahal bulan lalu, kalau tidak salah udah itu, tapi masih ada yang belum mengumpulkan. Jadi Miss bacakan saja sambil kalian mencermati itu ya. Untuk yang belum mengumpulkan proyek bola bilangan adalah Kevel, kemudian Carmen, Daniel belum ya? Bisa konfirmasi kalau sudah ya anak-anak. Ini Miss lihat di ini belum ada di WhatsApp. Jadi kalau sudah selesai proyeknya itu submitnya di mana? Bisa lewat WhatsApp-nya Miss deh. Ya. Oke. Karena di TD Smart sudah tidak bisa. Ya, proyek pola bilangan masih ingat apa proyeknya? Proyek pola bilangan itu tentang ini. Sebentar. Kalian mencari soal cerita ya tentang barisan dan deret aritmetika. Nah ini. Proyeknya adalah membuat video presentasi. Ketentuannya menyebutkan salam pembuka, nama dan kelas, kemudian menjelaskan satu soal cerita tentang barisan dan deret aritmetika. Boleh salah satu ya, boleh tentang barisan, boleh tentang deret. Nah, selain soal ceritanya, kamu juga jelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu yang ketiga, menjelaskan satu soal cerita tentang barisan dan deret geometri beserta cara penyelesaiannya. Ketika menjelaskan, wajah kalian terlihat di video dan menunjukkan penyelesaian soal. Menyebutkan salam penutup. Dan gunakan bahasa yang santun, itu proyeknya. Ya. Selain itu, siapa yang belum lagi? Ethan, Fabio, Grace, Dika, Meli, Lakesha, dan Nisan. Itu belum mengumpulkan proyek. Miss tunggu, Miss kasih kesempatan sampai hari Jumat ini ya anak-anak yang belum mengumpulkan proyek. Kemudian yang belum mengumpulkan remedi penilaian harian pola bilangan juga tolong dikumpulkan ya. Soalnya sudah Miss share lewat wali kelasmu bulan lalu ya. Kalau misalkan hilang nanti Miss kirim ulang lagi ya. Oke, kita akhiri dulu anak-anak. Oke, Nathan sudah ngumpul project. Yang belum yang Miss bacakan saja itu. Oke. Baik, anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Anak-anakmu boleh belajar mengingat kembali tentang pola bilangan. Tolonglah mereka berikan konsentrasi dan fokus, ketekunan dalam belajar untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi penilaian tengah semester. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon berkat dan penyertaan-Mu. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa hari Kamis ya. Kita lanjutkan lagi hari Kamis review tentang materi koordinat kartesius dan juga sedikit tentang pola bilangan. Oke.
Sampai jumpa hari Kamis. God bless you. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi ya setelah beberapa minggu tidak bertemu karena galungan. Hari ini kita mulai belajar lagi. Anak-anak bisa mendengar suaranya Miss dengan jelas? Kalau bisa kasih jempolnya dulu. Oke, yang lainnya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, kalau sudah semua bisa mendengar suaranya Miss lanjutkan materinya ya hari ini. Maaf ada keterlambatan dimulainya pelajaran bahasa Bali karena tadi ada gangguan sedikit untuk kameranya. Miss sekarang sudah mau kok. Ya, anak-anak untuk PTS yang akan dimulai minggu depan, ya kurang lebih, itu kisi-kisinya sudah Miss ke wali kelas kirim, nanti wali kelas yang share. Secara umum nanti Miss minta kalian pelajari Pidarte. Nggih, kan sudah Miss kasih catatan lengkap ya tentang Pidarte. Kalian pelajari Pidarte, lalu aksara Bali. Pidartenya itu dari pengertian, jenis, contoh wacana yang mirip dengan Pidarte tapi beda istilah. Ya kayak Dharma Wacana, Widyatula yang seperti itu. Cara membawakan Pidarte, impromptu, memoriter, dan lain-lain. Tati kesan Pidarte, itu wirama, wiraga, wirasa yang seperti itu. Lalu struktur Pidarte, itu yang harus kalian pelajari. Nah, untuk pasang aksara Balinya itu, kalian pelajari bagaimana menulis dengan lelenge, rerepe. Sudah? Lalu rangkapannya ce, nyeje. Nih, itu yang harus kalian pelajari. Pidarte dan pasang aksara. Ya, itu yang menjadi bahan PTS-nya kalian nanti. Ya, untuk hari ini Miss akan lanjutkan materinya dengan materi baru, tapi materi ini tidak akan masuk di PTS-nya kalian. Ya, PTS-nya hanya 2 itu saja materinya. Ini baru, lain dia nanti. Ya, kalian lihat buku paket Wacikesari ini halaman 29. Ya, selain buku paketnya, Miss juga akan share screen sekarang PowerPoint tentang Krune Satme. Ya, materinya kita hari ini adalah Krune Satme. Bisa dilihat dengan jelas. Miss akan slideshow sekarang. Ya, Krune Satme. Pada bagian ini, materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang Wangun Krune. Ya, Wangun Krune di sini ada Krune Satme, Krune Tiron, Krune Dwilingga, pokoknya semua tentang kata dan kalimat. Ya, jadi kalau anak-anak ada yang memiliki kamus bahasa Bali, itu bisa kalian gunakan untuk referensi belajar. Ya, atau kalian bisa juga mencari terjemahan kata per kata itu di Google. Sekarang sudah banyak ada web-web yang menerjemahkan bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Nah, itu bisa kalian cari sendiri di Google. Masukin aja kata kuncinya menerjemahkan bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Nanti pasti ada keluar pilihannya. Ya. Kenapa Miss minta kalian menggunakan kamus baik yang buku ataupun yang online? Karena ketika kalian belajar Krune, itu perlu pemahaman dan pengertian kata. Itu kuncinya kalau tidak pakai kamus ya kalian harus paham bahasanya. Ya, jadi ada 2 pilihan, kamus online atau kamus buku. Kalau kalian punya kamus buku boleh, kamus online digunakan di Google juga boleh nanti ya. Karena akan lebih banyak kita pelajari kata dan kalimat di Wangun Krunenya ini. Oke? Bisa lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Krune Satme. Apa itu Krune Satme? Krune Satme itu kalau di bahasa Indonesia adalah kata majemuk. Namanya juga majemuk, itu pasti lebih dari 1. Ya. Pengertiannya adalah Krune Satme inggih punika angkepan kalih krune utawi lintang sane suksmane asiki. Ya, sekali lagi Krune Satme inggih punika angkepan kalih krune utawi lintang sane suksmane asiki. Bahasa Indonesianya,
Kata majemuk adalah gabungan, angkepan itu gabungan dua kata atau bisa juga lebih yang makna atau artinya itu adalah satu. Ya, dia dua kata tapi maknanya itu satu. Contoh yang pertama, meme bape. Meme tahu kan? Meme itu ibu, bape itu ayah. Dia gabungan dua kata. Apa artinya meme bape? Meme bape ini kalau di bahasa Bali artinya rerame. Ya, kalau orang bilang rerame itu pasti maknanya adalah meme dan bape. Ya, dia menjadi satu artinya. Lemah peteng. Lemah ini siang, peteng ini malam. Lemah peteng, dia menyatu. Artinya menyatu. Lemah peteng siang malam, awai. Awai itu seharian. Lemah peteng ia megai. Siang malam ia bekerja. Artinya dia bekerja seharian. Nah itu, menyatu dia artinya. Tidak berbeda lagi, tapi sudah menjadi satu. Selem, denges. Selem ini hitam, denges ini pekat. Ya, selem denges, hitam pekat. Artinya apa ya? Selem banget itu, hitam sekali. Hitam pekat artinya. Ya, menyatu dia. Biu batu. Biu ini pisang, batu ini batu. Tapi dia menjadi satu dia maknanya. Biu batu, ya biu jenis pisang kalau di bahasa Indonesia. Ya, biu batu itu jenis pisang yang di dalamnya itu ada biji-biji kecil-kecil kayak batu. Makanya disebut biu batu. Biu batu ini apa? Ya biu, jenis pisang. Dia menyatu artinya. Walaupun dia berbeda, tapi maknanya itu dia menjadi satu. Ya biu. Seperti itu. Itulah Kruna Satmo atau kata majemuk. Ya. Di halaman 29 sudah ada Kruna Satmo, tapi lebih lengkapnya Miss jelaskan di slide-nya ini. Bisa kalian catat. Miss minta ya, setiap Miss menjelaskan, biasakan untuk mencatat. Kenapa? Karena ini adalah pendalaman materinya kalian. Selain di buku, karena mungkin di buku referensinya kurang, jadi Miss akan tambahkan lebih banyak dari slide-nya Miss. Miss minta kalian catat itu, ya, lengkapkan catatannya karena apapun nanti tugas maupun soal-soal ulangan PTS, PAS tidak akan Miss ambil di luar apa yang Miss jelaskan. Pasti semua yang Miss jelaskan itu yang akan Miss jadikan bahan untuk membuat soal. Jadi Miss minta kalian lengkapkan materinya, apa yang Miss jelaskan itu mohon untuk ditulis. Akan selalu Miss ingatkan seperti itu. Oke. Miss kasih waktu 3 menit untuk menulis ini dulu. Setelah itu akan Miss lanjutkan ke jenis-jenis Kruna Satmo. Ya, silahkan dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa kalian tanyakan langsung atau chat langsung boleh. Sudah dicatat ini? Miss lanjutkan ya. Bisa Miss lanjutkan? Nanti ada yang ketinggalan nanti mencatatnya. Bisa lanjutkan ya anak-anak. Oke, kita sekarang ke Kruna Satmo Pepadan. Ini adalah jenis dari Kruna Satmo. Ya, ada 2 jenis Kruna Satmo. Ada yang pepadan dan tan pepadan.
Sudah. Kurno Satmo Pepadan itu adalah kata majemuk setara. Setara bagaimana? Jadi setara di sini adalah kedudukannya dia sama. Ya, jenisnya dia sama. Itu setara. Pengertiannya adalah kurna kurna sane ngewangun kurna satma puniki madue kedudukan setara. Ya, nenten saling nginahang. Kata-kata yang membangun kata majemuk ini memiliki kedudukan yang setara, tidak saling menegaskan atau tidak saling memperkenalkan. Ya, dia setara. Mereka punya kedudukan yang sama artinya. Kata majemuk pepadan ini, kurna satma pepadan ini dibagi lagi menjadi 2 jenis anak-anak. Ya, jenis yang pertama, dengarkan, adalah kurna satma pepadan metungkali. Sudah, kurna satma pepadan metungkali, atau kalau di bahasa Indonesia, kata majemuk setara berkebalikan. Berkebalikan, berlawanan kata. Nah itu. Kata kuncinya di sini adalah metungkali, lawan kata. Berarti dia kata majemuknya setara, hanya saja dia berlawanan kata. Contoh, meme, bape. Ya, meme itu ibu, bape itu ayah. Mereka punya kedudukan yang sama, setara. Tapi berlawanan kata. Meme itu ibu perempuan, berlawanan kata dengan ayah. Itu yang notabene adalah laki-laki. Nah itu maksudnya metungkali. Contoh yang kedua, cenik kelih. Cenik itu muda, kelih itu tua. Kalau di bahasa Jawa dibalik aja artinya, tua muda. Tapi kalau di bahasa Bali cenik kelih. Ya, cenik muda berlawanan kata dengan kelih, yaitu tua. Nah, setara mereka hanya berlawanan kata. Lalu ada truna truni. Kalian tinggal di Bali pasti sering mendengar kata truna truni. Ada seke truna truni, ada karang truna truni. Nah, truna dan truni. Truna ini adalah pemudanya, truni ini adalah pemudinya. Mereka berkedudukan setara atau sama, hanya saja berlawanan kata. Truna ini adalah pemuda, yaitu laki-laki. Truni ini adalah pemudi, yang notabene adalah perempuan. Jadi mereka berlawanan kata meskipun kedudukannya setara. Ya. Terakhir adalah lemah peteng. Sudah, lemah ini siang, peteng ini malam. Lemah peteng, siang dan malam. Mereka setara, sama-sama menunjukkan waktu, hanya saja berlawanan kata. Siang berlawanan dengan malam. Seperti itu. Itulah maksudnya. Kurna satma pepadan yang metungkali atau berlawanan kata atau berkebalikan. Sorry. Ya, sampai di sini kurna satma pepadan metungkali sudah bisa dipahami meskipun baru beberapa persen. Oke. Kalau kalian tidak mengerti atau ingin bertanya, silahkan langsung ya anak-anak ya. Nanti biar bisa menjelaskan langsung. Yang kedua, kurna satma pepadan ngerasang arti. Ya, kurna satma pepadan ngerasang arti atau kata majemuk setara memperkuat makna. Kenapa memperkuat makna? Contoh, ada 6 di sini, bisa jelaskan satu-satu. Kuning, gading. Mereka setara kedudukannya. Kuning itu ya kuning. Gading itu kuning juga kalau di bahasa Bali. Ya, sama-sama kuning. Tapi ketika mereka digabungkan, kuning gading lebih memperkuat makna dari kata kuning ini. Bukan cuma kuning biasa, tapi kuning langsat. Kuning sekali. Itu maksudnya memperkuat makna. Kalau cuma kata kuning, ya kuning. Kata gading, ya kuning juga. Tapi ketika digabung, kuning gading, lebih kuat dia maknanya. Kuning langsat itu artinya. Lalu ada olas asih. Ya, olas asih. Olas ini cinta.
kasih. Asih ini juga kasih. Kalaupun mereka tidak digabung, olas ini juga artinya kasih, asih ini kasih ya sama. Tapi ketika mereka digabung, olas asih itu lebih memperkuat makna dari kata itu. Artinya cinta kasih yang mendalam. Itu mereka menjadi satu maknanya, cinta kasih. Lebih kuat maknanya. Kalaupun mereka dipecah sama-sama berarti, tapi kalau disatukan lebih kuat dia artinya. Mi ngalub. Ya. Mi ini adalah harum, ngalub ini juga harum. Tapi ketika mereka digabung, mi ngalub ya menjadi harum semerbak, harum sekali atau sangat harum. Mi ngalub, sangat harum atau semerbak harumnya. Jadi si ngalub ini akan lebih memperkuat maknanya si kata mi ini. Harum semerbak atau harumnya kuat sekali. Ya. Mas, mani. Mas itu emas, mani itu permata. Kedudukannya kan sama mereka. Adalah jenis dari barang mewah ya, perhiasan. Tapi ketika mereka digabung menjadi satu, mas, mani lebih kuat lagi artinya, perhiasan. Bukan lagi emas, bukan lagi permata, tapi sudah menyatu mereka. Perhiasan itu artinya. Memperkuat makna. Bara, bieng yang kelima. Bara itu bara, merah. Bieng itu juga merah. Kalau orang warnanya apa? Bieng, merah. Warnanya apa? Bara, merah juga. Tapi ketika mereka digabungkan menjadi bara, bieng, itu lebih memperkuat maknanya lagi. Artinya merah menyala. Ya, apine mewarna bara bieng. Apinya berwarna merah, menyala. Merahnya merah sekali. Nah, itu lebih memperkuat makna. Lalu yang keenam, manis, melenyat. Manis ini manis, melenyat ini juga manis. Ketika mereka digabungkan, meskipun sama-sama manis artinya, tapi kata melenyat ini memperkuat makna dari manisnya tadi. Artinya manis sekali. Ketika mereka bergabung itu akan menjadi manis sekali, sangat manis. Nah, lebih kuat dia maknanya. Itu yang ngerasang arti. Ya, sampai di sini pepadan betung kale dan pepadan ngerasang arti. Dia majemuk setara berlawanan kata. Yang kedua ini adalah majemuk setara memperkuat makna atau memperkuat arti. Ya, sampai di sini ada mau ditanyakan silahkan. Miss kasih waktu kalian 3 menit untuk mencatat. Dicatat dulu ya anak-anak ya. Silakan Miss kasih waktu untuk mencatat. Di bukunya halaman 2930 juga sudah ada. Bisa kalian baca contohnya di sana. Tapi lebih lengkapnya Miss tuliskan di slide-nya ini. Nih.
Sudah dicatat dulu? Kalau sudah nanti kasih tahu Miss ya. Biar bisa Miss lanjutkan ke Krunasatma tanpa padan. Sudah? Bisa Miss lanjutkan? Miss lanjut ya. Nah, berikutnya adalah jenis Krunasatma tanpa padan atau kata majemuk tidak setara. Ya, nanti kalau kalian ketinggalan, setelah ini Miss ulang lagi. Kata majemuk tidak setara. Krunasatma tanpa padan. Ya, Krunasatma sane kawangun antuk kalih kruna, asiki pinaka unteng sane lianan dados keterangan. Dados nyane sinalih tunggil krunane nerangang kruna-kruna lianan. Artinya, kata majemuk tidak setara ini adalah kata majemuk yang dibangun oleh dua kata. Ya, hanya dua kata. Satu sebagai inti atau pokoknya, yang lainnya menjadi keterangan. Entah yang di depan yang inti atau yang di belakang keterangan, atau yang di belakang inti di depan keterangan. Yang jelas, salah satunya ini akan menjelaskan kata yang lainnya. Ya, Krunasatma puniki kewangun untuk kalih kruna. Dia dibangun oleh dua kata. Asiki pinaka unteng, satu sebagai inti atau pokok, sanelianan dados keterangan. Yang lainnya menjadi keterangan. Sehingga salah satu di antara kedua kata ini akan menjelaskan kata yang lainnya. Itu Krunasatma tanpa padan. Contoh, ya, gedang renteng. Gedang ini kalau di bahasa Bali artinya pepaya. Renteng ini itu artinya apa ya? Seperti kibli shampoo, sasetan. Saset berjajar rapi, nah renteng. Tidak ada setaraan antara gedang dan renteng. Gedang ini jenis buah, renteng ini jenis kata sifat. Ya, gedang ini benda, renteng ini kata sifat. Tidak ada setaraan di antara mereka. Tetapi dalam hal ini ketika mereka digabung menjadi satu, si gedang atau pepaya ini adalah intinya. Renteng ini keterangannya. Si renteng ini menerangkan bahwa gedang renteng itu adalah jenis pepaya. Jenis pepaya yang panjang-panjang besar, rapi dia susunan pohonnya itu. Seperti sasetan shampoo, ya rapi berjejer. Itu gedang renteng. Ya kalau di Bali. Lalu yang kedua, galang kangin. Galang itu terang, kangin itu timur. Nah, dia tidak ada setaraan antara kata galang
dan juga kata kangin. Terang dan timur, tidak ada yang sama. Tapi ketika mereka digabung jadi satu, ya, galang kangin ini akan menjadi terang benderang. Kenapa? Galang, terang, kangin itu timur. Kalau matahari sudah terbit dari timur, itu pasti sudah menunjukkan pagi, menuju ke siang, sehingga menjadilah terang. Nah, kangin inilah yang menegaskan atau menerangkan si galang ini sudah benderang, si terang ini sudah benderang, terang sekali. Kalau sudah matahari terbit dari timur ya terang, sangat terang dia nanti. Itulah galang kangin. Si galang ini intinya, kangin inilah keterangannya. Tieng buluh. Tieng ini bambu. Buluh ini apa ya kalau di bahasa Indonesia? Apa ya kalau buluh bahasa Indonesia? Kok ya dia tidak setara antara benda, sifat. Ya buluh itu jenis kata sifat, tapi artinya itu belum begitu mengerti. Buluh, nanti cari tahu ya. Yang jelas mereka ini beda pengertian, beda kedudukan, tidak setara. Tieng buluh, tieng inilah yang menjadi intinya. Buluh ini menjadi keterangannya. Jadi tieng buluh ini adalah jenis bambu yang dipakai penjor biasanya. Panjang, melengkung. Nah itu tieng buluh. Biasa dipakai penjor. Kalau galungan kuningan pasti mencari bambu yang lengkung untuk penjor. Nah inilah jenisnya. Buluh inilah yang menjadi keterangan si tieng ini. Ya, jadi tieng buluh itu adalah jenis bambu. Biasanya dipakai untuk penjor. Yang keempat adalah biu batu. Biu batu. Biu ini kalau di bahasa Bali artinya pisang. Batu ini ya batu. Tidak ada yang setara antara biu dan batu. Biu ini makanan, batu ini benda mati. Ya batu tidak bisa dimakan. Tapi ketika si biu batu ini bergabung, dia menjadi Kruna Satme tanpa padan, maknanya itu akan menjadi satu. Ya pisang, biu batu itu ya pisang. Jenis pisang. Jenis pisang yang di dalamnya ada biji-biji kecil seperti batu. Makanya dia disebut biu batu. Makanya ketika si biu dan batu ini bergabung, mereka akan meluruh maknanya menjadi satu. Yaitu jenis pisang. Pisang dia. Jenis pisang batu. Lalu ada kacang hijau. Kacang ini jenis makanan. Ya, hijau ini adalah warna. Jadi tidak ada yang sama, tidak setara di antara makanan dan juga warna. Tapi ketika si kacang dan hijau ini bergabung menjadi kata majemuk, maknanya adalah kacang, kacang hijau. Dia jenis kacang yang bijinya kecil-kecil berwarna hijau, sering kalian pakai bubur. Itu maksudnya. Si hijau ini menjelaskan si kacang, bahwa jenisnya kacang yang kecil-kecil warna hijau itu. Yang dari kecambah, yang akan menjadi kecambah nanti. Nah itu. Berarti si hijau ini adalah keterangannya, si kacang ini adalah intinya. Ya. Lalu ada nyuh gading. Nyuh ini kalau di bahasa Bali itu kelapa artinya, gading itu kuning. Antara buah kelapa dan warna kuning tidak setara dia, beda jenis. Tapi ketika mereka bergabung akan menjadi nyuh atau kelapa yang berwarna kuning. Nyuh dan gading tidak setara, tapi ketika bergabung ya jadi nyuh dia. Jenisnya adalah nyuh gading, kelapa yang berwarna kuning ke orange gitu. Seperti contoh satu lagi itu ada nyuh bulan. Nah, ada nyuh bulan kalau di Bali. Nyuh itu kelapa, bulan itu ya bulan. Tidak ada yang setara di antara mereka berdua. Tapi ketika mereka bergabung, nyuh bulan itu akan menjadi jenis kelapa. Warnanya putih biasanya nyuh bulan itu. Itu yang maksudnya Kruna Satmo tanpa padan. Si bulan ini menerangkan si nyuh, artinya
menerangkan jenis kelapa yang tadi. Itu jenis kelapanya kelapa yang berwarna putih, namanya kelapa bulan atau nyuh bulan. Itulah Krunosatmo tan pepadan. Ya, sampai di sini tan pepadan ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Seperti biasa, Miss kasih kalian waktu untuk mencatat dulu. Ya, sambil kalian mencatat anak-anak, silahkan dibuka bukunya halaman 31. Ya, sudah semuanya halaman 31. Di sana ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan di rumah. Setelah PTS kita akan bahas ini. Setelah bahas pemanasan baru Miss akan kasih kalian tugas yang Miss masukkan nanti ke daftar nilainya. Tugas yang D itu adalah seharusnya ngarang lengkara. Kalian membuat kalimat. Tapi Miss ganti tugasnya. Bukan membuat kalimat lagi. Kalian harus mencari jenis Krunosatmo apa yang masuk di kata-kata sebelah kiri ini. Sudah? Ada 10 kata majemuk di sana, di sebelah kiri. Kaja kauh, beteng dedet, jenik kelih. Nah, sampai di meja bapa halaman 10. Di titik-titik sebelah kanan dalam kurung ini, tugas kalian yang harus kalian cari adalah jenis Krunosatmenya. Kaja kauh, kalau misalnya dia Krunosatmo pepadan, jenisnya apa? Tulis Krunosatmo pepadan metungkalik. Atau Krunosatmo pepadan ngerasang arti. Atau kalau dia jenis yang lain, berarti kalian tulisnya Krunosatmo tan pepadan. Nah, kalian tulis di titik-titik di sebelah kanannya ini. Sudah ketemu kan halaman 31? Seharusnya kan kalian membuat kalimat. Tapi Miss ganti tugasnya, bukan membuat kalimat, melainkan mencari jenis kata majemuk apa atau Krunosatmo apa yang masuk di dalam kalimat ini. Tulisnya di titik-titik dalam kurung sebelah kanan. Sudah? Itu tugasnya kalian. Kalian tulisnya di buku paket saja. Setelah PTS akan kita bahas, baru Miss akan kasih kalian tugas seperti ini nanti. Ya. Nah, ini nanti tugasnya kalian. Tapi sebelum ke sini, kita pemanasan dulu di halaman 31. Itu akan Miss bahas setelah PTS. Jadi kalian kerjakan di rumah sambil belajar. Ya, makanya Miss minta lengkapin catatannya ini. Oh, PowerPoint-nya. TD Smart biasanya ada yang bisa ngunduh, ada yang enggak. Nanti PowerPoint-nya akan Miss share ke walinya saja ya. Nanti walinya yang share ke kalian. Kadang ada beberapa teman-temannya kalian yang tidak bisa mereka mengakses TD Smart anak-anak. Kasihan nanti nggak dapet. Berarti Miss share ke wali aja, nanti wali yang akan share ke kalian. Ya, kan lebih gampang kayak gitu rasanya. Kasihan nanti teman-teman yang nggak bisa ngambil di TD Smart. Ada beberapa soalnya seperti itu. Oke? Oke, silahkan dicatat dulu Krunosatmo tanpa padannya ini. Setelah itu, kalian kasih kode di bukunya halaman 31 mencari jenis Krunosatmo dari 10 kata majemuknya ini. Ya, kalau kami kasih tugas membuat kalimat itu agak susah, jadi diganti saja dengan mencari jenis Krunosatmo dari 10 kata ini. Tulisnya di buku aja ya. Setelah PTS akan kita bahas. Oke? Ada yang ketinggalan enggak mencatatnya? Kalau ada yang ketinggalan biar bisa Miss balik lagi, mumpung masih ada waktu. Silakan dicatat dulu. Nah,
Nanti ini jenis-jenisnya kalian bisa lihat di slide yang Miss kasih. Dan kalau misalnya kalian tidak ketemu dengan arti katanya, bisa kalian cari di Google. Ya, terjemahin aja. Menerjemahkan bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Seperti itu aja cari. Nanti ada beberapa website yang akan muncul membantu kalian menerjemahkan kata per kata. Misalnya, ketik kata kaje, nanti keluar artinya utara. Kauh itu barat. Ya, seperti itu. Jadi, jangan menunggu Miss balas WA, kalian bisa pergunakan Google nanti untuk menerjemahkan. Kalau misalnya Miss lama tidak balas WA, kan lama kalian tidak mengerjakan tugas nanti. Ya. Sudah, silahkan dicatat dulu Miss, kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang ketinggalan, slide sebelumnya akan Miss ulang lagi ya. Jadi kalian kasih tahu aja, Miss saya ketinggalan, Miss mohon diulang, bisa Miss ulang nanti. Oke, yang penting catatannya kalian lengkap anak-anak. Sehingga nanti tugasnya nggak ada yang nggak buat dengan alasan catatannya kurang. Sudah? Ada yang ketinggalan nggak mencatatnya? Biar bisa Miss ulang lagi. Oke, slide yang mana buram ya? Semuanya ya? Coba Miss share screen lagi. Tadi temennya ada yang nanya aksara. Cara nulis aksara sembramo. Oke, sembramo. Sebentar dulu. Nah, diklik dulu. Oke. Sembramo. Cara menulisnya ya. Sembramo atau sambramo?
Kalau tulisannya sembrame, yang nanya tadi ya, anak-anak yang lain juga silahkan dilihat. Sembrame. Sem. Brame. Bra-nya di sini ya. Nah. Sembra. Ma. Seperti itu. Tapi kalau misalnya katanya bukan pakai sambrama, kalian tinggal hapus saja ininya. Oke. Seperti itu sama dia, cuma enggak pakai pepet. Sam. Bra. Me. Nah, tergantung sekarang tulisan Latinnya, nak. Apakah sem atau sam? Ya, kalau semnya pakai pepet ini di atas. Tapi kalau samnya tidak. Bra-nya itu kalian tulis ma dulu. Tulis gantungan ba, samba, ra. Ra-nya kalian tutup ini, sambra. Nah, ini namanya guung. Dia tidak hitungan tumpuk 3 anak-anak karena ini adalah pengangge arda suara. Yorelawe. Dia bukan aksara tapi penganggenya. Jadi bisa seperti ini ya. Sem, be, re, sembra, me. Seperti itu. Oke. Yang pertanyaan tadi sudah dilihat? Abigail. Nah, Abigail sudah, Abigail. Sembramanya seperti ini. Sudah? Terus, oke, slide-nya burem ya. Ini coba ulang share screen lagi ya. Abigail tadi bertanya cara menulis sembramo seperti yang di atasnya sini. Kalau dia pakai sem, pakai pepet di atasnya. Tapi kalau sam, hilangkan aja pepetnya. Ya, sudah? Oke. Miss, sudah ya, sembramonya seperti ini. Sudah bisa dilihat dengan jelas enggak sembramonya? Oke, sudah ya. Lalu tadi slide-nya ada yang burem. Coba Miss ulang dulu ya. Oke. Di slide show lagi biar lebih jelas. Oke, Miss ulang dari awal aja. Nah, ini Krunasatme. Bagi yang ketinggalan silahkan dilihat di sana anak-anak. Miss kasih waktu 3 menit. Nanti ingatkan Miss ya waktunya biar nggak lewat ya. Kasihan nanti kalian nggak dapat istirahat. Oke, ini Krunasatme. Nah, ini jenisnya yang pepadan. Bisa dilihat dengan jelas enggak? Ya, ini yang pepadannya. Kalau ketinggalan ini silahkan ditulis dulu.
Sudah? Oke, yang ini sudah. Miss lanjutkan lagi. Ini yang ke mana dia ya? Oke. Nah, ini tanpa padannya. Ya. Mekilit. Mekilit itu artinya apa ya? Kalau kata mekilit itu kan berlilitan, ya melilit. Tapi kalau mekilit di Qur'an Majmu ini itu artinya pahitnya tuh sampai nyekik tenggorokan gitu. Pahit sekali. Saking pahitnya itu sampai tenggorokannya itu gimana ya? Pokoknya kalau misalnya dia digabungkan ke Kruna Satmo ini, mekilit itu artinya sangat. Pahit mekilit, sangat pahit gitu. Kalau mekilit yang karta biasanya itu melilit, ya melilit. Itu kan melilit, melingkar-lingkar kayak itu. Nah, tapi kalau dia di Kruna Majemuk itu sangat artinya. Sangat pahit, pahit mekilit, sangat pahit seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang bagus? Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada 5 menit waktunya. Ada yang ingin tanyakan lagi silahkan. Untuk masih ada waktu biar bisa kami jelaskan. Abigail nanya mekilit. Ya, misalnya Miss tegaskan sekali lagi. Kalau mekilit di Kruna Satmo itu sangat ya artinya. Pahit mekilit, sangat pahit. Sampai nyekik tenggorokan itu rasanya pahitnya. Tapi kalau mekilit di luar Kruna Satmo itu artinya melilit. Ya, melilit, melilit. Sudah, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas mungkin atau ada yang ketinggalan tadi? Silakan.
Sudah? Ninahang. Ninahang itu dia artinya menegaskan, bisa. Memperkenalkan juga bisa. Saling menunjukkan. Nah, menegaskan bisa berarti, memperkenalkan bisa, menunjukkan juga bisa. Ada 3 arti ninahang itu. Ya. Kalau ninahang angge memperkenalkan diri. Ninahang wangse menunjukkan jati diri. Kalau ninahang makna itu menegaskan makna. Ya. Ada 3 arti dia. Ninahang itu. Bisa berarti menunjukkan, lalu memperkenalkan, bisa juga menegaskan. Oke, ada lagi? Silahkan, masih ada waktu 2 menit. Ayo silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Sudah? Waktunya sudah mau habis? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukupkan dulu sampai di sini anak-anak. Ingat kalian pelajari Bidarte dan juga aksaranya untuk bahan PTS. Oke. Nah, tugasnya yang di halaman 31 itu mencari jenis keruna satmanya. Kalian kerjakan setelah PTS, baru kita akan bahas. Nah, setelah itu baru akan Miss kasih kalian tugas untuk dikumpulkan. Ya. Oke, untuk hari ini terima kasih. Sampai di sini dulu, sampai jumpa nanti. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran IPS kita hari ini. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mister minta Daniel, pimpin kita dalam doa, nak. Bisa aktifkan audiomu. Bisa. Oke, silakan Daniel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini akan belajar IPS. Tuhan, tolong bantu kami agar mengerti apa yang Mister katakan, Tuhan. Dan bantu kami agar kami dapat disiplin dan dapat mendengarkan Mister dengan baik, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you, Daniel. Oke, sebelum mulai, Mister sudah lama sekali nggak lihat wajah kalian ini. Ya, karena Mister jarang minta kalian aktifkan videonya kalian. Ya, supaya Mister nggak lupa wajah-wajahnya kalian. Bisa diaktifkan videonya kalian sebentar, Mister biar bisa lihat kalian. Oke, thank you, Daniel. Ya, yang sudah menunjukkan videonya boleh dinonaktifkan kembali. Yang lain, ayo aktifkan video kalian. Oh, thank you Carson. Apa kabarmu, nak? Thank you David, Fabio. Oi Keval, apa kabarmu? Lama tidak berjumpa. Kezia, Meli, oke. Kenatan, thank you. Yang lain gimana ini? Yang lain? Nih, Nisan mana ya? Nisan, ayo Nisan. Coba aktifkan audiomu Nisan. Aktifkan audio, aktifkan videomu nak. Atau lagi ada kendala? Samuel, gimana Samuel? Bisa diaktifkan videomu atau? Oke, thank you Samuel. Lama tidak berjumpa denganmu nak. Oke, ya Mister rasa cukup dulu lah ya, karena ini yang lain tidak mengaktifkan. Oke, mungkin ada kendala di videonya atau bagaimana ya. Oke, nah kita akan mulai sekarang, yaitu adalah untuk pembahasan terlebih dahulu, itu adalah pembahasan kisi-kisi ya.
Nah, kisi-kisi itu Mister sudah koordinasi dengan kurikulum. Paling lambat kalian terima adalah hari ini di jam 5 sore. Ya, jadi pembagian kisi-kisi untuk semua mata pelajaran plus dengan jadwal PTS-nya kalian. Nah, kesempatan kali ini Mister akan jelaskan PTS-nya kalian gitu ya. Kisi-kisi PTS-nya kalian khusus untuk IPS. Oke. Oke, Mister akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah kisi-kisinya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Jadi ABCD ya. Jadi pilihannya ada 4 ABCD. Setelah itu jumlah soalnya 30 dan alokasi waktunya 90 menit. Oke. Berikutnya kompetensi nanti kalau kompetensi inti ini nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, masuk langsung ke penjelasannya ya. Nah, materi pokoknya itu ada, ini terlalu besar. Oke, materi pokoknya ada 4 ya. Jadi adalah sejarah berdirinya ASEAN, letak dan posisi geografis ASEAN, mengenal keruangan negara-negara ASEAN. Berikutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi ini adalah keempat dari materi pokoknya. Dan Mister rasa ini semua sudah ada PowerPoint-nya untuk kalian. Ya, semuanya sudah lengkap untuk bahan-bahannya ini. Oke, jadi dari sejarah berdirinya ASEAN terlebih dahulu. Nah, indikator soalnya, nanti soal-soal yang kalian akan temukan itu berjumlah, ini jumlahnya ya, yang paling kanan ini adalah jumlahnya. Nah, itu adalah menceritakan berdirinya ASEAN. Berarti nanti, nah jumlah soalnya 3, dari 3 soal tersebut kalian diminta untuk menceritakan berdirinya ASEAN. Menceritakan itu seperti apa? Menceritakan itu berarti kalian harus tahu dulu peristiwa keseluruhan dari berdirinya ASEAN itu seperti apa. Oke. Tidak hanya melihat dari tanggalnya, tidak hanya dilihat dari perwakilannya, tidak hanya dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari keseluruhan peristiwa berdirinya ASEAN. Nah, itu ada di PowerPoint kita yang pertama, yaitu adalah sejarah berdirinya ASEAN. Nah, jadi kalian misalnya perwakilan Indonesia, perwakilannya Malaysia, dan seterusnya. Ya, oke. Itu ada 3 soal. Berikutnya letak dan posisi geografis ASEAN. Nah, indikator soalnya menjelaskan letak dan posisi geografis ASEAN. Jadi karena di sini menjelaskan letak dan posisi geografis ASEAN, berarti tidak hanya kalian menyebutkan, misalnya letak geografis ASEAN adalah, atau posisi geografis ASEAN adalah. Nah, itu memang salah satunya. Tapi karena di sini menjelaskan, berarti kalian juga harus mempelajari dampak-dampaknya. Misalnya dampak dari letak posisi geografis di ASEAN itu seperti apa, dampak dari posisi geografis ASEAN itu seperti apa. Nah, itu juga sudah kita pernah bahas. Oke, itu ada 4 soal ya. Berikutnya, mengenal keruangan negara-negara ASEAN. Itu materi pokoknya. Nah, indikator soalnya adalah menganalisis kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, karena banyak kan negara ASEAN dan tidak mungkin kalian bisa mempelajarinya keseluruhan atau mereview pembelajarannya kalian itu seluruhnya. Maka Mister hanya menentukan 5 negara saja, yaitu Indonesia, Filipina, Laos, Vietnam, Singapura. Jadi pertanyaannya dari 15 soal nantinya itu tidak akan keluar dari 5 negara ini. Terus Malaysia perlu nggak Mister? Pada kesempatan kali ini, pada PTS kali ini Mister tidak akan keluarkan keruangan dari Malaysia. Dan yang di luar, pokoknya di luar dari 5 negara ini Mister tidak akan keluarkan. Gitu ya. Jadi kamu cukup fokus mempelajari Indonesia, Filipina, Laos, Vietnam, dan Singapura. Oke. Materi pokok berikutnya, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, indikator soalnya mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara anggota ASEAN. Nah, ini kita sudah pernah bahas faktor pendorongnya apa, faktor penghambat dari kerjasama itu apa, ya. Jadi nanti jumlahnya soalnya 4, karena ini mengidentifikasi, berarti
Mister akan kasih ilustrasinya, misalnya negara Indonesia dengan negara Singapura gitu misalnya. Peristiwanya seperti ini. Nah ini yang terjadi adalah faktor pendorong atau faktor penghambat. Kalau faktor pendorong apa? Faktor penghambat apa? Ya, jadi seperti itu. Nah, indikator berikutnya adalah menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar anggota ASEAN. Jadi kalau di sini adalah kita sudah pernah bahas bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, di sini Mister kasih ilustrasi, kalian tentukan bentuk kerjasamanya itu bentuk kerjasama ekonomi kah, sosial budaya kah, dan Mister juga akan kasih satu ilustrasi, kalian tentukan kerjasama yang terjalin itu, yang memungkinkan terjalin itu adalah kerjasama di bidang ekonomi kah, kerja di bidang sosial budaya kah, dan seterusnya. Intinya, dari 30 soal ini, tolong pelajari baik-baik dengan LKS yang pernah kita bahas. Kita sudah bahas banyak soal dari LKS-nya kalian, ya. Makanya Mister selalu meluangkan waktu membahas soal dengan kalian supaya kalian terbiasa dengan soal pilihan ganda. Ya. Jadi tolong pelajari itu dengan baik. Mister rasa juga tidak akan keluar jauh dari soal-soal tersebut, gitu ya. Jadi 30 soal ini tolong kalian pelajari dengan baik. Oke, Mister akan stop share. Kalau ada pertanyaan silakan chat atau aktifkan audio kalian. Mister akan tunggu. Kalau tidak ada berarti Mister anggap jelas. Ya, boleh kalian bertanya. Ada yang perlu ditanyakan untuk kisi-kisi IPS? Oke, oh ini ada yang bertanya. KKM. KKM kita di awal Mister sudah informasikan kalian adalah 75. Tetap menggunakan KKM seperti di kelas yang sebelumnya ya. Jadi kelas 7 kalian adalah KKM 75, sekarang pun 75. Ya, jadi kalau di bawah itu berarti kalian akan remedi gitu ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya, oke. Nah pengerjaannya nanti kalian bisa lihat di jadwal ya, di jadwal pelajaran, jadwal PTS yang akan dibagikan. Pengerjaannya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat Mister adalah setiap harinya kalian akan diberikan kesempatan mengerjakan dari jam 7.30 atau pukul 7.30 pagi sampai jam 21.00 malam. Nah, jadi tidak lagi menggunakan jadwal seperti sebelumnya gitu ya. Jadi waktunya lebih fleksibel. Kenapa dibuat waktu lebih fleksibel? Itu karena satu, melihat dari seringnya kalian ada kendala jaringan. Jadi pada saat mengerjakan PTS diharapkan kalian di posisi adalah jaringan kalian terbaik. Setelah itu peralatan yang kalian gunakan yang itu yang terbaik, dalam artian misalnya kalau kalian pakai HP bisa di-charger terlebih dahulu supaya tidak habis baterai di tengah jalan dan seterusnya. Jadi bisa dikerjakan PTS ini dengan baik. Ya. Nah, PTS ini akan menggunakan LMS Moodle seperti kalian mengerjakan untuk minggu tematik kalian. Jadi kalau waktu minggu tematik kalian mengerjakan itu dengan cara mengirim jawaban gitu ya, atau mengupload jawaban kalian. Nah, sedangkan nanti untuk PTS kalian akan mengerjakan seperti ulangan pilihan ganda kalian di tahun sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya. Ya. Jadi nanti akan ada video tutorialnya. Setelah itu yang perlu kalian perhatikan kalau untuk Mister adalah waktu pengerjaannya. Mister ambil contoh lah, kalau tidak salah hari Senin ini yang pertama adalah matematika. Nah, kalian dikasih waktu mengerjakan 7.30 sampai jam 9 malam. Tolong jangan batas mepet kalian 9 malam itu baru kalian mulai mengerjakan. Tidak, 9 malam itu artinya sistemnya sudah tertutup 9 malam. Kerjakan 90 minimal 90 menit sebelum jam 9 malam. Kalau sarannya Mister bahkan kalau bisa kerjakan dari
paling terakhir itu adalah jam 6 sore itu semuanya sudah clear semua, artinya sudah selesai semua. Karena apa? Karena nanti kalian pada saat kalian mengerjakan, ya nggak tahu, mungkin waktu kalian mengerjakan ternyata kalian tidak bisa login. Karena misalnya kalian lupa username password kalian. Nah itu kalian harus menghubungi wali kelas kalian. Nah ya kalau wali kelas kalian memegang HP pada saat itu, atau wali kelas kalian hanya merespon kalian, tapi kalau begitu banyak pertanyaan, nah kalian nggak bisa tercepat diatasi permasalahannya, nah itu mengganggu kinerjanya kalian dalam membuat PTS. Nah makanya lebih baik begitu siap semuanya, saran yang bisa segera mungkin kalian kerjakan, supaya paling nggak jam 6 sore itu kalian sudah selesai semuanya. Paling nggak loh ya. Tapi Mister harap semuanya bisa mengerjakan lebih awal dari itu bisa selesai. Ya. Nah, waktunya adalah 90 menit. Jadi 90 menit itu bagaimana? Kalian mau mengerjakan jam berapapun itu tidak masalah, pukul berapapun kalian kerjakan tidak masalah, tapi begitu kalian klik untuk mulai mengerjakan, itu akan teridentifikasi langsung waktu pengerjaannya 90 menit. Kalau habis waktunya gimana, Mister? Belum selesai mengerjakan, berarti yang akan disimpan atau tersimpan di sistem untuk dinilai adalah yang kalian sudah kerjakan. Yang belum dianggap salah. Ya, jadi tolong nanti diperhatikan dengan baik waktu pengerjaannya supaya kalian tidak bukan keenakan, maksudnya tidak hanya terfokus di soal tersebut, nggak bisa mengerjakan, terus kalian coba gitu ya, terutama tematika nih, kalian coba hitung, nggak bisa terus kalian coba hitung, habis waktu kalian gitu, padahal kalian belum mengerjakan seluruhnya. Ya, jadi itu tolong dilihat dengan baik dan tolong nanti video tutorialnya dilihat juga dengan baik. Oke, ini ada pertanyaan, Mister, bagian penduduk di kondisi keruangan perlu dihafalin yang jumlah penduduknya enggak? Tidak, ya. Jadi, Mister tidak gini. Itu pertanyaan. Kalau Mister ada sih pertanyaan yang menghafal ya, dalam artian kalian perlu menghafalkan. Itu ada beberapa pertanyaan lah yang seperti itu, tapi tidak seluruhnya pertanyaan seperti itu gitu ya. Oke. Kalau kalian ingin tahu bagian yang menghafal itu yang kayak gimana, Mister? Ya, Mister kasih bocoran sedikit lah gitu ya. Kita sudah pernah kuis dalam kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Ya, kalau yang Mister mungkin tanya nanti gitu ya, untuk yang hafalan tuh mungkin adalah kalian mata uang negara tersebut, bentuk pemerintahan tersebut gitu ya. Kalau jumlah penduduk Mister rasa tidak. Ya, karena bukan kasihan sih, terlalu banyak lah angkanya ya. Mister sendiri pun kalau ditanya berapa jumlah penduduk Indonesia, Mister akan buka HP sekarang dan Mister akan buka Biro Pusat Statistik untuk mengetahui berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang, karena Mister juga nggak akan hafal itu sampai detailnya gitu ya. Tapi tolong perhatikan yang intinya gini, yang kita sudah pernah pelajari atau yang sudah pernah kita lalui dalam proses pembelajaran IPS. Itu intinya. Oke, supaya nanti kalian tidak keluar dari itu. Ya. Oke. Ya. Nah, ada lagi, misalnya letak geografis bagaimana dan seterusnya. Itu nanti, makanya gini, lihat kembali pembelajarannya kita. Nah, kalau Mister misalnya di bagian keuangan, Mister tidak terlalu fokus di letak geografis, berarti buat Mister ya itu tidak akan keluar gitu ya. Karena Mister juga akan membuat soal itu adalah yang, jadi gini, PTS ini kan gunanya untuk mereview pembelajarannya kita yang pernah kita lalui gitu ya. Nanti makanya dari itu kita akan lebih banyak fokus kepada yang sudah pernah kita bahas. Makanya Mister tadi bilang, karena kita sudah pernah bahas nih soal-soal di LKS sekalian, itu bisa kalian pelajari. Karena banyak soal nanti bukan percis sama, bukan, tapi bentuk-bentuk soalnya akan sama. Jadi misalnya menganalisis dari suatu kasus atau ilustrasi, nah itu contoh-contohnya seperti itu. Oke, Mister nanti PTS-nya di mana? Itu ada pertanyaan. Nah untuk PTS, Mister rasa sudah wali kelas kalian sudah share surat ke orang tua kalian. Untuk PTS kita akan gunakan Moodle. Jadi sesuai dengan minggu tematiknya kalian. Nanti kalian bisa lihat di video tutorialnya.
Ya, bukan tunas.org lagi, tapi tunas.info yang digunakan. Ingat ya, karena beberapa permasalahan di minggu tematik itu bukan masalah username passwordnya salah, tapi loginnya kalian, web loginnya kalian salah gitu ya. Situs yang kalian kunjungi itu salah. Harusnya adalah tunas.info, bukan tunas.org. Oke, nanti ada tutorialnya nak. Yang kita gunakan adalah Moodle. Ya. Karena nanti kalian di semester 2 akan full LMS kalian akan menggunakan Moodle. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal pembiasaan-pembiasaan. Nanti juga di IPS Mister akan gunakan Moodle. Mister sudah siapkan kalau kalian sekarang buka Moodle-nya kalian pun gitu ya, buka Moodle-nya kalian pun itu masuk di kelas 8B kan kalian ya, masuk di Moodle-nya kalian kelas 8B. Setelah itu kalian klik di sana materi pembelajaran IPS gitu. Kalian sudah akan ketemu bahannya Mister nanti pada saat pembelajaran menggunakan Moodle-nya IPS. Mister sudah share di sana, tapi itu nanti setelah PTS baru kita akan masuk di sana gitu ya. Jadi sekarang belum. Tapi kalau kalian mau ingin coba dulu silahkan. Tapi Mister sarankan jangan share jangan jawab ya. Maksudnya jangan kirim jawaban. Karena nanti kalian bisa kurang atau apapun. Jadi ikutin alurnya. Tapi bahannya misalnya modulnya, PowerPoint-nya gitu kalian bisa download terlebih dahulu nggak masalah. Nggak mau di-download pun nggak masalah. Mister sudah tanamkan di Moodle-nya. Jadi kalian bisa baca langsung di aplikasi Moodle-nya. Oke. Jadi penggunaannya adalah Moodle ya. Jadi yang digunakan pada saat minggu tematiknya kalian. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ayo, kalau tidak ada kita akan mulai bahas soalnya. Kalau sudah jelas tolong kasih tanda jempol. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, Dika, thank you. Dika, untuk hadiahmu ternyata masih ada di wali kelas ya. Oke, nanti pada saat kapan ya? Ya pada saat nanti kalau ada mengambil sesuatu lah di sekolah itu baru akan diberikan ya. Kemungkinan hadiahmu pada saat itu karena Mr. Billy tidak hadir ya karena terjadi sesuatu dan lain hal dengan Mr. Billy jadi tidak bisa hadir. Nah itu didelegasikan ke guru yang lain. Nah mungkin guru yang lain tersebut tidak detail melihatnya jadi kelewatan. Oke. Nanti di kesempatan berikutnya entah ambil rapot atau seterusnya lah nanti bisa kita urus. Oke, yang lain nggak ada. Kalau tidak ada berarti kita akan mulai lagi membahas soal buka LKS-mu penilaian tengah semester 1. Nah, Mister minta tolong Miss Elis hari Kamis itu terakhir sampai mana ya? Karena Mister belum sempat bertemu Miss Elis nih, belum sempat bertanya sama Miss Elis. Oh ini ada pertanyaan, Mister apa tadi yang bisa kita lihat di Moodle? Untuk di Moodle itu adalah materi modul pembelajaran dan PowerPoint. Ya tapi itu nanti nak untuk pembelajaran setelah PTS kita akan menggunakan Moodle ya. Pembelajaran setelah PTS ini kita di IPS akan menggunakan Moodle. Jangan khawatir pada saat Zoom seperti ini, Mister akan jelaskan terlebih dahulu. Mister akan gunakan akun uji coba siswa untuk menjelaskan ke kalian. Kalian boleh tanya nanti di sana, Mister ini gimana, ini gimana. Mister akan jawab semuanya. Oke, tapi nanti setelah PTS gitu ya. Oke, yang terakhir, di halaman 51 sampai 54. Nah, pilihan gandanya sampai nomor berapa? Baru dibahas atau sudah selesai semua? Pilihan gandanya? Sampai nomor berapa? Kalau di kelas sebelah tadi baru sampai nomor 13. Di sini Mister nggak tahu sampai nomor berapa. Ada yang masih ingat nggak? Gak mungkin lah Mister bahas dari nomor 1 lagi kan, karena kalian sudah, oke. No, baru sampai nomor 12 ya. Oke, kita akan bahas yang nomor 12. Perbedaan kondisi geografis dapat mendorong terjadinya interaksi penduduk antar negara.
Kegiatan yang menunjukkan fenomena tersebut adalah, nah, ya, jadi nomor 12, Mister ulangi. Perbedaan kondisi geografis dapat mendorong terjadinya interaksi penduduk antar negara. Kegiatan yang menunjukkan fenomena tersebut adalah nah, ini berhubungan dengan kondisi geografis, berarti lebih kepada interaksi yang berhubungan dengan keadaan alam gitu ya. Karena kondisi geografis. Berarti yang paling tepat nomor 12 ini adalah yang C. Penduduk Malaysia melakukan pendakian ke Puncak Jaya di Papua. Gitu ya. Jadi nomor 12 adalah C. Oke. Kalau A dan B itu pada bidang pendidikan. Ya. Kalau yang D itu di bidang ekonomi atau ketenaga kerjaan lah gitu ya. Jadi yang paling tepat itu karena kondisi geografis itu berarti C. Penduduk Malaysia melakukan pendakian ke Puncak Jaya Papua. Nomor 12 itu C. 13. Pernyataan tepat mengenai gambar tersebut adalah, nah ya Mister kurang tahu ini tarian apa ya, tapi dari gambar nomor 13 ini yang ditunjukkan adalah wisatawan asing gitu ya, sedang belajar atau mempelajari tari tradisional. Ya, yang tidak ada di negaranya yang pastinya gitu ya. Nah, apa tariannya ini mesti juga kurang jelas. Oke, tapi dari gambar tersebut yang bisa kita lihat adalah wisatawan asing sedang mempelajari tari tradisional. Nah, jadi pernyataan yang tepat untuk mengenai gambar tersebut itu adalah yang A. Perbedaan kebudayaan mendorong adanya interaksi antar negara. Jadi karena dia enggak punya nih tariannya, dia belajar gitu ya. Wisatawan asing ini belajar. Jadi perbedaan kebudayaan mendorong adanya interaksi antar negara. Jadi 13 itu adalah A. Oke, 14. Kerjasama internasional membuka peluang bagi pihak asing untuk berinvestasi di suatu negara. Dampak positif terbukanya investasi dari negara lain adalah, nah nomor 14 ini yang paling benar itu adalah A, lapangan kerja makin luas. Nah, yang B, jumlah perusahaan asing meningkat, ya pasti. Tapi ini apakah dampak positif atau dampak negatif? Biasanya cenderung ke dampak negatif. Jadi karena perusahaan asing makin banyak yang dibuka di Indonesia gitu anggap ya. Jadi perusahaan dalam negeri itu semakin banyak saingannya. Kualitas sumber daya manusia meningkat. Nah ini sebenarnya bisa menjadi dampak positifnya, tetapi ada catatannya. Jika individu itu atau setiap individu itu memiliki inisiatif untuk mengembangkan dirinya. Nah, dampak ini bisa menjadi dampak positif kalau ada catatannya. Nah, jadi yang sini mungkin terjadi, mungkin tidak gitu ya. Jadi belum tentu gitu. Nah, yang D, industri rumah tangga makin berkembang. Nah, ini malah kebalikannya. Kalau semakin banyak perusahaan asing ya dibuka di Indonesia atau berinvestasi di Indonesia, ya, maka saingan industri rumah tangga itu UMKM lah, ya, usaha menengah kecil gitu ya, usaha menengah kecil ya, UMKM, usaha masyarakat kecil menengah gitu ya. Jadi semakin banyak saingannya UMKM ini atau industri rumah tangga ini malah semakin tidak tidak bisa berkembang gitu ya. Jadi nomor 14 ini yang D pasti salah. Jadi yang paling tepat nomor 14 ini adalah yang A. Oke. Nomor 15, devisa adalah suatu barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional.
Upaya tepat pemerintah Indonesia untuk meningkatkan devisa negara adalah, nah, Mister sudah pernah jelaskan devisa itu ya, jadi cadangan pemerintah gitu ya, cadangan pemerintah dalam bentuk valuta asing. Valuta asing itu artinya mata uang asing. Nah, Mister akan review sedikit mengenai devisa ini. Menurut kalian, ekspor atau impor yang menghasilkan devisa? Ekspor atau impor yang menghasilkan devisa? Ini kita sudah pernah bahas nih di kerjasama ekonomi kalau nggak salah. Ekspor atau impor yang menghasilkan devisa? Ayo, kalau ini Abigail ekspor, iya benar. Jadi eksporlah yang menghasilkan devisa. Karena apa? Karena kita menjual produk kita ke luar negeri. Nah, dibayar di sana kan menggunakan mata uang asing kan? Nah, itu menjadi devisa kita. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan ekspor, maka memungkinkan cadangan devisa kita meningkat. Oke, pertanyaan berikutnya. Pada saat kapan devisa kita meningkat gitu ya? Pada saat wisatawan asing datang ke Indonesia atau berkunjung ke Indonesia, atau orang Indonesia berkunjung ke negara lain. Serulang, wisatawan asing datang ke Indonesia atau orang Indonesia berkunjung ke negara lain. Yang mana meningkatkan cadangan devisa kita. Oke, benar Kenatan. Wisatawan datang. Jadi pada saat wisatawan asing itu datang ke Indonesia, maka secara tidak langsung mereka akan membawa mata uang negaranya dan ditukar ke mata uang negara Indonesia. Ya, jadi secara tidak langsung mereka menambah devisa kita. Gitu ya. Jadi nomor 15 ini yang paling tepat itu adalah yang A, mengekspor barang tambang ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itu yang paling tepat. Ya, mengekspor barang tambang ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, yang nomor 15 adalah yang A. 16, MEA telah berlaku sejak MEA telah berlaku sejak 2016. Tujuan pemberlakuan MEA di kawasan Asia Tenggara adalah, ayo, ini yang paling tepat adalah D, menghentaskan kemiskinan dan meratakan pertumbuhan ekonomi. Kok bisa D, Mister? Silakan kalian lihat di materi tujuan pembentukan MEA. Itu ada materi di depannya, di halaman berapa Mister kurang ingat, tapi di sana ada tujuan dari MEA itu adalah menghentaskan kemiskinan di ASEAN dan meratakan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Oke, supaya nggak Mister aja yang ngomong nih. Nomor 17, Mister minta Daniel nanti yang jawab, Mister kasih waktu kali memikirkan jawabannya. 18 Mister minta Fabio, ya 17 Daniel, 18 Fabio, 19 Sharon. Jawabannya apa? Kalau sudah ketemu langsung di chat ya. Di chat jawabannya. 20 Mister minta Evelyn. Nah, jawabannya apa? Cukup jawabannya saja. Nah, yang lain silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu jawabannya kalian apa? Mister ulang, 17 itu adalah Daniel, 18 itu adalah Fabio, 19 itu adalah Sharon, 20 itu adalah Evelyn. Oke, silakan dulu dijawab, Nak. Oke, kita mulai ya. Mister sudah kasih waktu. Yang lain yang belum jawab, Sharon sama Fabio, tolong jawabannya di-share. Oke, untuk nomor 17, AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara
ASEAN, upaya yang sebaiknya dilakukan pelaku usaha di Indonesia agar memperoleh keuntungan optimal dari kerjasama tersebut adalah, oke, benar. Jawaban Daniel itu sudah benar. B, meningkatkan daya saing produk. Jadi kalau kalian lihat AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area, jadi area-area di Asia Tenggara yang memang khusus digunakan untuk perdagangan bebas gitu ya. Jadi di nomor 17 ini jawabannya yang paling tepat adalah B, yaitu meningkatkan daya saing produk. Pada saat kalian pada saat nanti kalau kalian yang membuka suatu usaha supaya produk yang kalian hasilkan itu dapat bersaing, itu adalah salah satu caranya yang paling utama adalah meningkatkan kualitas produknya. Jadi supaya nggak kalah bersaing nih dengan produk-produk yang lain, seperti itu ya. Jadi nomor 17 yang paling tepat adalah B. 18, ini Fabio kemana nih ya? Fabio, teman kalian yang lain sudah jawab nih. Evelyn sudah, Sharon sudah. Ya, mungkin sedang bermasalah lah Fabio ya, Mister yang jawab saja. Pemanasan global memicu terjadinya fenomena El Nino ekstrim. Fenomena El Nino ini kalau kalian ingat pembelajaran di kelas 7 gitu ya. Kalau fenomena alam ini biasanya di kelas 7 banyak dibahas. Itu adalah pemanasan suhu di muka laut gitu ya, di permukaan laut gitu ya, terutama di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Itu biasanya sering terjadi fenomena El Nino ini. Oke, jadi pemanasan suhu di muka laut. Nah, jadi ekstrim dia karena adanya global warming atau pemanasan global gitu ya. Dampaknya dari El Nino ini adalah satu, dia bawa suhu atau kelembapan yang kering gitu ya. Jadi kemaraunya itu bisa semakin panjang gitu ya. Musim kemaraunya itu bisa semakin panjang. Nah, nomor 18, karena ini dampaknya bagi Indonesia, kita harus lihat dulu kondisinya Indonesia gitu ya. Ingat, Indonesia adalah negara agraris, setelah itu juga negara maritim. Nah, jadi kalau dilihat dari A, B, C, dan D, yang memungkinkan yang itu adalah B dan C. Produktivitas lahan pertanian menurun atau hasil tangkapan ikan nelayan menurun. Nah, sekarang baru kita lihat fenomena El Nino-nya. Gitu ya. Yang pasti terjadi kalau ada fenomena El Nino secara ekstrim itu adalah musim kemarau yang panjang. Maka yang paling tepat adalah yang B. Produktivitas lahan pertanian menurun. Terus yang C gimana misal? Hasil tangkapan ikan nelayan menurun. Nah, ini belum tentu. Ya. Nah, ini terjadi kalau pada saat terjadinya fenomena El Nino itu misalnya ya terjadi yang namanya badai. Sehingga nelayan tidak bisa melaut atau tidak bisa menangkap ikan di laut seperti itu. Nah, itu ada penurunannya, tapi belum tentu ada seperti itu. Yang pasti ada adalah musim kemarau yang lebih panjang gitu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Oke. Itu untuk nomor 18 ya. Oke, sekarang nomor 19. Nah, Mister tidak bacakan wacananya. Berdasarkan wacana tersebut, perubahan ruang dapat disebabkan oleh faktor. Oke, Mister ulang. Berdasarkan wacana tersebut, perubahan ruang dapat disebabkan oleh faktor. Ya, nah, temanmu sudah jawab. Oke, jawabannya yang paling tepat itu adalah B. Kondisi geologis. Gitu ya, bukan aktivitas manusia tapi kondisi geologis. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dari wacana gitu ya, itu adalah fenomena gempa tektonik di Sulawesi Tengah gitu ya.
Jadi ini tahun berapa ya? Ya 2018 lah ya. Itu ada namanya likuifaksi gitu ya. Jadi pergeseran gitu. Ya, fenomena tanah yang bergerak gitu ya. Kalian bisa cari banyak videonya ada di YouTube pada saat kejadian itu. Nah, itu karena adanya gempa tektonik gitu ya. Nah, gempa tektonik itu ya berhubungan dengan kondisi geologis suatu wilayah gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B, kondisi geologis. Oke. 19 itu B. 20. Teman kalian juga sudah jawab itu ya A. Kita lihat faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, Mister bacakan saja ilustrasinya ya. Pak Budi seorang petani di desa baru. Selama puluhan tahun Pak Budi menanami sawahnya dengan padi. Kesehatan Pak Budi mulai menurun sehingga tidak dapat bekerja seperti sedia kala. Sementara itu semua anak Pak Budi memilih bekerja di perusahaan swasta. Akhirnya, lahan milik Pak Budi dijual kepada seseorang dan dijadikan warung makan oleh pembelinya. Faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah ini sudah jelas ya, karena tidak ada yang melanjutkan gitu ya profesi Pak Budi sebagai petani, jadi anak-anaknya nggak ada yang menjadi petani, mau tidak mau lahannya tidak bisa diolah dengan baik, ya akhirnya dijual gitu. Jadi ada peralihan lahan dari pertanian menjadi lahan usaha karena ketidakadanya sumber daya manusia yang mengelola sesuai dengan peruntukan lahan sebelumnya. Jadi yang jawaban yang paling tepat dan nomor 20 ini adalah sudah tepat yang A, kurangnya minat mengelola lahan pertanian. Oke, jadi jawaban teman kalian sudah tepat itu A. Oke. Nah dari nomor 1 sampai nomor 20, ada pertanyaan yang perlu kita bahas lagi. Ayo, nomor 1 sampai 20. Ada yang perlu ditanyakan atau kita bahas lagi? Boleh kembali ke nomor sebelum-sebelumnya, tidak masalah. Mister akan jelaskan kembali. Ada atau tidak? Ada? Oh, ada yang nanya nomor 10 lagi. Oke, nomor 10 coba Mister cek dulu ya. Oke, Malaysia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN. Pernyataan tersebut menunjukkan Malaysia telah melakukan salah satu bentuk kerjasama internasional, yaitu ini B kan, regional. Ya. Jadi regional itu satu kawasan dia. Oke. Dia minta dijelaskan lagi. Oh, Mister sudah pernah jelaskan harusnya bilateral, regional ya. Jadi gini, ya nggak apa-apa lah, Mister jelaskan lagi. Secara umum itu ada 3 bentuk kerjasama. Ya, kerjasama internasional secara umum itu ada 3 bentuknya. Bilateral, regional, dan multilateral. Nah, Mister mulai dari bilateral. Bilateral itu merupakan kerjasama antara 2 negara. Jadi dia hanya bekerja sama dengan negara satu dengan negara yang lainnya, itu cuma satu dengan satu gitulah ya. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi cuma 2 negara yang bekerja sama. Oke, itu bilateral. Nah, kalau multilateral itu kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 negara.
Oke, lebih dari 2 negara. Mau itu 3, mau 4, 5, terserah. Yang penting lebih dari 2 negara itu adalah multilateral. Kalau 2 saja itu bilateral. Nah, ada gambarannya kalau regional, ya kerjasama internasional regional berarti kawasannya sama di satu kawasan. Oke, berarti kalau dia bekerja sama banyak negara di satu kawasan, ya itu dia bisa dikatakan kerjasama multilateral, bisa dikategorikan regional. Nah, tapi karena dia dilihat adalah kawasannya, maka lebih condong dia ke regional. Jadi begitu tidak satu kawasan, banyak misalnya nih Indonesia, Inggris, Afrika Selatan, ya bekerja sama membentuk suatu organisasi gitu misalnya. Berarti itu multilateral. Tapi misalnya kalau kayak tadi ASEAN gitu ya, Indonesia, Brunei dan semua negara Asia Tenggara bekerja sama bentuk ASEAN. Nah, ASEAN ini bukan multilateral, tapi dia adalah regional. Karena apa? Kawasannya sama. Begitu beda kawasan berarti dia multilateral. Oke, jelas ya? Jadi itu ada yang menanyakan nomor 10 ke Mister. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada tolong kasih tanda jempol, Nak. Biar Mister yakin bahwa kalian sudah mengerti nomor 1 sampai nomor 20, walaupun bukan Mister yang menjelaskan di awalnya, Miss Elis. Sudah jelas? Oke, thank you Daniel. Yang lain? Oke, David, thank you. Kenatan, thank you. Kesia, thank you. Oke, berarti Mister akhiri pertemuan kita hari ini. Berikutnya kita akan bahas kembali soalnya, masih ada bagian yang, ini harusnya B sih, bukan C ya. Kerjakan soal-soal berikut ini ada 10 soal yang kita harus bahas. Oke, itu saja. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dulu buku LKS-nya, oret-oretnya. Hari ini Miss akan melanjutkan energi yang kemarin tertunda, dan nanti terakhir kita akan bahas kisi-kisi PTS. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss minta untuk Evelyn. Evelyn, sudah standby, Nak? Oke, Evelyn pimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar fisika Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya kami bisa mengerti pelajaran ini Tuhan, dan bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Tunggu sebentar, Miss share dulu PowerPoint-nya. Oke, kita sudah belajar tentang usaha dan energi. Usaha kemarin semoga terlihat di slide-nya kalian. Usaha itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif, dan ada juga yang nol. Ada rumus usahanya, W sama dengan F kali S. Ketika F-nya ini sejajar dengan S. Lalu ada usaha membentuk sudut. Contohnya ketika kalian menarik koper. Kopernya memang berpindah, tetapi ketika kalian menarik, tangannya tidak lurus dengan perpindahan. Artinya agak miring sedikit saat menarik koper. Miringnya itu dia membentuk sudut. Seperti Miss sampaikan, nilai sudut itu, setiap sudut itu punya nilainya. Ada cos-nya, ada sin-nya, ada tan-nya. Jadi ada sudut 0 derajat, 30, 60, 45, dan 90 yang biasa digunakan. Oke, ya, ketika dia ada sudut, rumusnya menjadi begini, F kali cos sudut dikali S. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke energi, bahwa energi itu diingat tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah menjadi bentuk lain. Contoh seperti energi gerak menjadi energi listrik.
Energi listrik bisa menjadi energi cahaya. Energi kimiawi bisa menjadi energi gerak. Itu dia berubah saja wujudnya. Energi tidak bisa kita buat dan tidak bisa kita musnahkan. Dia akan selalu ada selama masih ada kehidupan di bumi. Nah, untuk di usaha dan energi, yang menjadi poin dalam pembahasan kali ini adalah ada 3 jenis energi. Energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nanti akan ada hubungan antara usaha dan energi. Oke, Miss akan bahas dulu satu-satu. Kalian bisa buka LKS-nya, itu LKS halaman 61, tetapi dia tidak ada penjelasan tentang setiap energi, tidak ada. Cuman dia adanya adalah hubungan antara usaha dan energi. Oke. Jadi Miss akan bahas dulu satu-satu, energi kinetik itu apa, energi potensial, dan energi mekanik. Ya. Silakan disiapkan catatannya atau orat-oretnya. Untuk yang nomor 1, kita masuk dulu ke energi potensial. Nah, untuk di energi potensial ini, dia terkait dengan kedudukan suatu benda. Jadi benda itu katanya memiliki ketinggian atau kedudukan. Setiap benda yang memiliki ketinggian, dia punya energi potensial. Contoh, kalian sekarang sedang duduk di kursi. Nah, kursinya itu tempat alas duduknya kan punya ketinggian terhadap lantai rumah kalian. Sehingga kalian punya energi potensial, meskipun kalian tidak bergerak. Yang kedua, ada buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Buah mangga, buah apel, buah jeruk, buah kelapa. Dia punya energi potensial karena dia memiliki ketinggian terhadap tanah. Meskipun tidak bergerak, tetap ia punya energi potensial. Ya, jadi energi potensial itu merupakan suatu energi yang terkait dengan ketinggian benda. Jadi, kalau Miss gambarkan contohnya ada bola di rumah lantai 2 atau lantai 3 atau di gedung dengan ketinggian tertentu, kemudian ini ground-nya, tanahnya. Nah, setiap benda pasti punya massa. Ada massanya. Jadi ini bendanya, dia memiliki massa. Terus dari sini sampai ke sini, oke, dia punya ketinggian. Lalu karena dia jatuh ke bawah misalkan, dia memiliki yang namanya gravitasi. Nah, dari sini rumus energi potensialnya adalah simbolnya EP, M dikali G dikali H. Itu rumus energi potensial. EP sama dengan MGH. Oke, untuk keterangannya, jadi M itu adalah massa dengan satuan kilogram, G dia gravitasi, biasanya nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tetapi kadang ditulis di soal, diberikan keterangan di soal, dia 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu ada H, ketinggian. Tinggi atau posisi atau kedudukan, dia satuannya adalah meter. Dan untuk EP, dia sama dengan energi potensial. Dia satuannya adalah joule. Energi satuannya joule, baik itu energi potensial ataupun energi kinetik. Dan usaha juga satuannya joule. Oleh karena itu, nanti ada hubungan antara usaha dan energi. Sebentar Miss bahas setelah kita bahas energi. Oke, yang mau mencatat silakan.
Yang mau bertanya silakan. Oke, Miss lanjutkan untuk yang nomor 2, kita masuk ke yang namanya energi kinetik. Energi kinetik dia berhubungan dengan gerak suatu benda. Jadi ketika benda itu bergerak, dia punya yang namanya kecepatan. Contohnya, misalkan, ini ada mobil yang sedang melaju ke kanan dengan kecepatan tertentu, sehingga dia punya V. Ada V-nya, nah kemudian setiap benda itu dia memiliki massa. Ada massanya, sehingga dari sini persamaan energi kinetiknya adalah, tunggu sebentar. Oke, jadi ini besarnya adalah EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Itu rumusnya. Ya, dengan EK ini sama dengan energi kinetik, satuannya juga Joule. V-nya kecepatan, satuannya adalah meter per sekon.
Oke. Ini untuk energi kinetik. Jadi energi kinetik itu merupakan suatu energi yang terkait dengan gerak suatu benda atau kecepatan benda, ya. Setiap benda yang bergerak dia punya energi kinetik dengan persamaan setengah mv kuadrat. Sampai di sini dulu dua persamaan energi potensial dan kinetik. Apakah ada yang ingin ditanya? Oke, kalau sudah, Miss lanjutkan. Yang ketiga itu ada energi mekanik. Jadi energi mekanik ini merupakan suatu gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Ya, sehingga ini sama dengan energi mekanik. Nah, untuk energi mekanik, setiap benda yang punya kedudukan dan punya kecepatan, dia memiliki energi mekanik. Contohnya, ada pesawat terbang, balon udara, layang-layang juga bisa karena dia punya kedudukan dan punya kecepatan, arah kecepatannya sesuai dengan arah tiupan angin. Air terjun juga bisa. Pesawat terbang, balon udara, layang-layang, air terjun. Tuh ya. Nah, kemudian ketika suatu benda yang punya energi potensial dan energi kinetik itu berubah-ubah, ada dua kondisi, misalkan ada kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi benda itu memiliki yang namanya kekekalan energi mekanik yang disebut hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. EP1 ditambah EK1 sama dengan
EP2 ditambah EK2. Ya, itu jadinya. Ada keadaan awal dan ada keadaan akhir. Sehingga yang ini juga bisa dijabarkan rumusnya MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Oke, sehingga ini persamaannya ketika nanti ada dua keadaan awal dan keadaan akhir. Misalkan pesawat terbang akan tinggal landas atau take off, awalnya dia punya kecepatan 100 meter per sekon di ketinggian misal 10 meter. Kemudian semakin lama semakin naik, kecepatannya juga bertambah dan ketinggiannya juga bertambah, sehingga akan ada energi mekanik awal dan energi mekanik akhir tergantung dengan posisi dan kecepatan benda tersebut. Sama juga energi mekanik, satuannya adalah Joule. Oke, silakan kalian bisa mencatat, bisa menambahkan di LKS-nya. Oke, kalau sudah, Miss lanjutkan. Kita masuk ke adanya hubungan antara usaha dan energi. Itu nanti di LKS kalian ada di halaman 61. Hubungan usaha dan energi ada di halaman 61, jadi bisa kalian lihat. Ada yang Miss kotakkan warna merah muda dan warna ungu. Jadi untuk yang warna merah muda, usaha itu sama dengan energi kinetik jika kecepatannya yang berbeda. Lalu untuk yang warna ungu, usaha akan sama dengan energi potensial jika ketinggiannya yang berbeda. Sehingga itu bedanya. Jadi usaha bisa sama dengan energi kinetik, bisa sama dengan energi potensial.
Nah, kalau sudah, silakan kalian buka LKS-nya halaman 64, nomor 10. Oke, sorry ada Keisha. Miss, bisa diulang tadi pengertian? Oke, energi mekanik itu merupakan energi gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Kalau V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Oke, untuk yang lain silakan dioret-oret. Dibuka LKS-nya halaman 61, halaman 64 maksudnya Miss. Nomor 10. Halaman 64 nomor 10. Jadi di situ untuk membuat kalian lebih paham, di sana ada Roni melempar genteng bermassa 0,5 kg ke arah Endro yang berada 5 meter di atasnya. Artinya ketinggiannya 5 meter. Jika genteng berhasil ditangkap Endro dan gravitasinya di situ ditulis 9,8, berapakah usahanya? Nah, usaha yang diminta, sedangkan di situ kalau rumus usaha kan F kali S. Di situ yang ada adalah ada massa, ada ketinggian, dan ada gravitasi. Sehingga untuk mencari usaha itu diambil di kotak yang warna ungu ini. W sama dengan EP atau energi potensial yang dipakai ya. Kenapa energi potensial tidak energi kinetik, Miss? Karena di soalnya ada ketinggian. Kalau ketinggian yang dipakai adalah EP. Kalau kecepatan yang dipakai adalah EK. Oke, sehingga rumus yang dipakai adalah yang EP.
Jadi silakan dioret-oret kira-kira berapa hasilnya. Oke, ada David di situ sudah menjawab, benar. Lanjut yang lain. Ya, Meli benar, Abigail betul. Lanjut, siapa lagi yang sudah oret-oret? Oke, sebelum Miss lanjutkan untuk kita bahas kisi-kisi PTS. Sehingga nanti kalau misalkan ada soal, di soalnya itu ketinggian, tetapi yang diminta usaha, jadi bisa dipakai rumus energi potensial. Kalau di soal ada kecepatan, yang diminta usaha juga bisa dipakai rumus energi kinetik. Ya, biasakan untuk menulis diketahui, jadi yang di nomor 10 itu, diketahuinya ada genteng yang masanya adalah 0,5 kg, kemudian ada ketinggian 5 meter, dan gravitasinya 9,8 meter per sekon. Yang ditanya adalah usaha. Kalau secara umum, rumus usaha itu F kali S. Tetapi diketahui tidak ada F dan S. Bisa kalian pakai EP atau MGH yang ada sesuai yang diketahui, atau EK setengah MV kuadrat. Ya. Nah, sekarang karena yang diketahui adalah isi H-nya atau ketinggian, jadi W-nya sama dengan EP atau sama dengan M kali G kali H. M-nya 0,5, G-nya 9,8, H-nya adalah 5 meter. Sehingga di sini boleh kalian tulis 1/2 setengah itu. Kemudian yang ini juga boleh dijadiin pecahan, boleh, dikali dengan kalkulator juga boleh, bebas. Ya, sehingga ini bisa disederhanakan dapat 2, hasilnya 98 dibagi 4 dengan hasil akhir 24,5 Joule. Itu jawabannya. Sudah? Oke. Kalau sudah, yang ini Miss keluarkan. Bagi yang ingin memfoto atau oret-oret, silakan dulu. 1, 2, 3. Oke, Miss keluar ya. Kita stop share yang ini.
Kemudian sekarang Miss lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan yang ini. Semoga terlihat di slide-nya kalian, di layarnya kalian. Kisi-kisi PTS. Oke, jadi nanti di PTS-nya materi yang ada di sana yaitu terkait gerak dan pesawat sederhana. Ya, gerak dan gaya serta pesawat sederhana. Jadi untuk usaha dan energinya tidak masuk ke PTS. Itu akan masuk nanti ke UAS atau ke PAS-nya, penilaian akhir semester. Nah, untuk di kisi-kisinya ada beberapa jenis gerak. Ada GLB dan ada GLBB. GLB gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan. GLBB ada dua, bisa dipercepat dan bisa diperlambat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada jarak dan perpindahan. Diingat, kalau jarak itu beda dengan perpindahan. Jarak yaitu total semua lintasan, kalau perpindahan posisinya berubah dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian ada kecepatan, percepatan. Ada gaya dorong, ada gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi. Ya, tidak ada gerak gravitasi. Gaya gravitasi baru ada. Lalu ada hukum Newton. Hukum 1, 2, 3. Dan ada pesawat sederhana, jenisnya dibagi jadi berapa? Jadi 4. Ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos atau roda dihubungkan tali. Diingat-ingat lagi bagaimana rumus tuas. Terus berapa keuntungan mekanis tuas atau bidang miring atau katrol. Kalau di katrol, lihat jumlah katrolnya. Berapa jumlah katrolnya sehingga segitu keuntungan mekanisnya. Oke. Kalau sudah, silakan misalkan lanjut. Ya, yang pertama, jenis soalnya. Ada buah mangga jatuh dari pohon. Gerak apakah itu? Buah mangga jatuh dari pohon, gerak apakah itu? Oke, Nathan. GLB atau GLBB? Ayo, apa jawabannya yang pertama? Tidak ada gerak gravitasi, yang ada gaya. Ya, diingat tidak ada gerak gravitasi, yang ada adalah gaya gravitasi. Jadi, yang nomor 1 yang ditanya gerak apa itu? Kenatan betul. Yang ada adalah pilihan jawabannya GLB
atau GLBB dipercepat, atau GLBB diperlambat? Yang lain gerak apa? GLBB. Kalau GLB itu dia gerak lurus, contohnya kayak putaran jarum jam, bumi berotasi, berevolusi, tetap segitu gerakannya. Kalau GLBB, kadang dia ngebut, kadang dia lambat. Jadi kalau ada benda jatuh ke bawah, memang dia dipengaruhi gravitasi, tetapi itu bukan gerak. Jenis geraknya adalah GLBB dipercepat. Kalau bendanya dilempar ke atas, dia akan melawan gravitasi dan kena gesekan dengan angin, sehingga dia namanya GLBB diperlambat. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, ini dia jenis geraknya adalah GLBB dipercepat. Ya, oke. Setelah itu kita masuk ke nomor 2. Rizka berjalan lurus dari A ke B sejauh 100 meter. Kemudian berbalik arah dan berjalan lurus dari B ke C sejauh 20 meter. Jarak dan perpindahan Rizka adalah, diingat kalau jarak itu beda dengan perpindahan. Jarak itu total semuanya tanpa melihat dia belok balik. Kemudian kalau perpindahan, dia posisi awal ke posisi akhir. Di perpindahan dilihat dia ke kanan kah atau ke kiri kah. Oke, lanjut yang nomor 2. Berapa jaraknya? Berapa perpindahannya? Oke, Kenatan, betul. David, betul. Kesia, lagi 1 perpindahannya. Abigail, betul. Jadi kalau misalkan dia perpindahan, yang ke kanan nilainya positif, yang ke kiri nilainya adalah negatif, ya. Kesia, betul. Sehingga untuk perpindahan, untuk jaraknya 100 ditambah 20, dia jadi 120. Kemudian untuk perpindahannya, anggap saja A, B itu ke kanan, kemudian BC itu dia ke kiri, jadi 100 dikurangi 20, dia sama dengan 80 meter. Sudah? Oke. Next. Kita lanjut. Mengubah satuan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Di sana sudah ada 144 km per jam, dia sama dengan berapa meter per sekon?
Oke, ada Keisha, Nathan sudah jawab, betul. Yang lainnya dapat enggak? David? Salah? 1 jam ingat dibawa ke sekon atau ke detik? Oke, ada Abigail, ada David. Jadi 144 km per jam itu dirubah ke meter per sekon. Kilometer ke meter dia turun 3 kali sehingga harus dikali 1000. Jadi ini menjadi, sehingga ini 144.000 dibagi 1 jam berapa sekon, dia sama dengan 3.600. Ini hilang. Sehingga 1440 dibagi dengan 36 hasilnya adalah 40 meter per sekon. Jadi itu kesetaraannya. Ya, 144 km per jam setara dengan 40 meter per sekon. Oke, next. Diketahui sepeda motor melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 5 sekon. Yang dicari adalah berapa acceleration-nya. Untuk nilai A, rumusnya V dibagi dengan T. Silakan dicari berapa hasil A-nya dengan satuan nanti terakhir meter per sekon kuadrat. Dah, Mister. Oke, maaf tadi ada sedikit ini ketidakstabilan koneksi internet. Ya, sudah ya. Oke, sekarang Miss lanjutkan. Diketahui sepeda motor melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 5 sekon, jadi percepatannya berapa? A-nya berapa? Jadi A itu kecepatan dibagi dengan waktu. Dibagi. David, dibagi. Bukan dikali. Oke, David udah dapat. Kemudian lanjut. Keisha, meter per sekon kuadrat. Abigail. Ya, sehingga di sini 20 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat.
Ya, benar. Sehingga Miss lanjutkan soal nomor 5. Bunyi dari hukum 2 dan 3 Newton. Hukum 2 membahas tentang apa? Hukum 3 juga dia membahas tentang apa? Oke, untuk hukum 2, dia akan membahas mengenai gerak benda yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah, sehingga yang namanya percepatan. Kalau hukum 3 Newton, dia membahas tentang aksi reaksi, suatu benda memberikan gaya. Contoh seperti orang melakukan tarik tambang, yang satu menarik ke kanan, yang satu menarik ke kiri, sehingga ada aksi reaksi di antaranya, atau bisa saja sebab akibat namanya. Sudah? Oke, kalau sudah, Miss lanjutkan. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang nomor 6 kita masuk ke gaya. Bagas dan Clay sedang bermain tarik tambang. Bagas menarik ke kanan, gayanya 400. Clay menarik ke kiri, gayanya 250. Resultan dan arah gaya yang dihasilkan itu berapa? Betul, Kenatan. Satu ke kanan, satu ke kiri, berarti 400 dikurangi 250. Sehingga ini hasilnya adalah 150, nilainya positif. Artinya dia menang ke arahnya si Bagas atau ke kanan. Lalu lanjut untuk yang nomor 7, pesawat sederhana dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda. Contoh alat yang memanfaatkan pengungkit, ada gunting, ada pinset, gerobak, sekop, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan lain-lain. Kemudian alat yang memanfaatkan bidang miring, ada kapak, ada skrup, kemudian ada pisau, ada papan perosotan, lalu ada jalan berkelok-kelok, ada tangga. Oke. Sudah? Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, sebuah tuas diberikan beban. Ada bebannya, ada lengan bebannya panjangnya berapa, ada lengan kuasa panjangnya berapa, kalian mencari berapa besar gaya kuasanya. Ya, dipelajari bagaimana rumus gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Kalau pada katrol, tolong diingat, lihat jumlah katrolnya. Kalau dia 1, ya keuntungan mekanisnya 1. Kalau dia ada 3 katrolnya, bertingkat ada 3, jadi keuntungan mekanisnya itu adalah 3. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanya, silakan kalian WA ke Miss. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, jadi mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ditutup doa yang dipimpin oleh, tunggu sebentar, Abigail. Abigail, standby. Ya, Miss.
Oke, silakan pimpin doa penutup, Nak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Sekarang kami akan mengakhiri pembelajaran ini, Tuhan. Tolong berkati kami, agar Kau bisa, kiranya pembelajaran hari ini bisa kami mengerti. Terima kasih, amin. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Dan selamat siang.